Sebelumnya, oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Ya, sebelumnya selamat datang ya sekali lagi di event dari Mandiri OSN, Mandiri KSN ya di malam hari ini. Sebelumnya mungkin sebelum aku mulai ya, mohon izin perkenalan diri dulu ya. Jadi perkenalkan namaku Gamanda Adni Elzamzami Latif gitu ya, atau teman-teman bisa panggil aku Gama gitu. Nah, kemudian aku sekarang ya lagi kuliah di Geografi Lingkungan, Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada atau UGM. Nah, kemudian kalau pengalaman Olimpiadeku sendiri gitu ya, OSN SMA tuh 2020 ya. Waktu itu harusnya di Bangka Belitung tapi gara-gara COVID jadi online gitu ya. Terus lanjut IJO 2021 ya sekali lagi harusnya di Turki tapi online gitu ya. Itu juga dulu sempat ikut SMP IPS tahun 2017 gitu. Oke, gitulah buat sedikit pengalamanku gitu ya, buat di Olimpiade gitu ya. Nah, kalian panggil aku aja Kak Gama gitu ya, Mas Gama, Kak Gama, Bang Gama, bebas terserah. Yang penting bukan Pak gitu ya, karena aku nggak setua itu gitu ya. Oke, jadi eh oke. Nah, jadi untuk malam hari ini kita akan bahas terkait geografi kependudukan gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman tahu gitu ya, bahwa geografi ini sebenarnya adalah materi atau mata pelajaran yang ya paling gampang tapi juga paling susah juga sih bisa dibilang gitu ya. Susah-susah gampang. eh Gampangnya kenapa? Karena memang geografi ini nggak terlalu dalam materinya, nggak sedetail itu gitu ya. Kalau misalkan kita bandingin sama mapel sebelah itu kebumian misalkan. Nah, mereka belajar batu, mereka belajar misalkan oceanografi dan sebagainya itu lebih detail gitu ya. Sampai hitung-hitungan dan sebagainya. Nah, sementara kalau di geografi kan kayak ya udah yang penting kalian tahu macamnya, kalian tahu prosesnya, ya udah selesai. Nah, tapi di sisi lain geografi ini juga bisa jadi mapel yang paling susah juga. Kenapa? Karena materinya sangat luas gitu ya, dan kita nggak tahu materi apa yang bisa jadi soal gitu. Nah, tapi secara umum mungkin teman-teman udah pernah belajar bahwa geografi itu kan bagi dua tuh. Ada geografi fisik sama ada geografi sosial gitu ya. Nah, kalau geografi fisik mungkin ya teman pernah belajar terkait batuan, terkait cuaca dan iklim, terkait juga mungkin bencana, terkait juga misalkan bentuk lahan, bentang alam gitu ya, dan sejenisnya, geomorfologi gitu ya. Nah, tapi kalau di geografi sosial ya nanti teman-teman belajar terkait manusia dan aktivitas ataupun kaitannya, misalkan kayak kependudukan itu sendiri, kemudian pariwisata, pertanian, misalkan gitu ya, kemudian pembangunan gitu-gitulah. Nah, kemudian, malam hari ini kita akan fokus dulu ke yang geografi sosial, khususnya ke kependudukan. Kenapa fokusnya di situ? Karena memang ini teman-teman, kependudukan ini menurutku ya paling basic dari geografi sosial. Karena sebelum kalian belajar pembangunan, kalian belajar pariwisata, kalian belajar terkait nanti misalkan budaya dan sebagainya, kalian harus belajar dulu terkait penduduknya atau manusianya gitu. Oke, bentar. Aku bakal buka PPT andalanku gitu ya. Mungkin teman-teman yang kemarin ketemu aku di ya ini mungkin udah lihat sih, tapi ya udah. Oke, jadi garis besar yang akan kita bahas di malam hari ini kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Mulai dari demografi itu sendiri gitu ya. Karena ada istilah demografi dan juga ada istilah geografi kependudukan. Ntar kita lihat bedanya apa. Kemudian nanti kita belajar kenapa sih geografi penduduk itu penting gitu ya. Kemudian juga nanti kita lihat sumber-sumber data kependudukan itu dari mana. Kemudian nanti kita lihat juga teori-teori kependudukan, piramida penduduk ya, dan seterusnya gitu. Oke, langsung aja. Nah, ini nih. Jadi ada istilah yang namanya demografi, teman-teman. Oke. Jadi ada istilah yang namanya demografi. Nah, jadi bentar, bentar. Ya. Jadi ada istilah demografi. Nah, demografi itu apa, Mas? Demografi sendiri adalah ilmu pengetahuan yang mengumpulkan serta menyelidiki catatan-catatan dan statistik penduduk untuk mengetahui segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan, kepadatan, kematian, kelahiran, perpindahan, dan juga penyebaran penduduk. Nah, itu demografi. Intinya, demografi ini adalah ilmu yang belajar tentang penduduk. Nah, penduduknya sendiri ya bisa tentang kelahiran, bisa tentang kematian, tentang perkembangan, kepadatan, gitu-gitu ya. Nah, intinya kayak gitu. Intinya ilmu yang belajar tentang penduduk.
Nah, itu yang dimaksud dengan demografi. Kemudian bedanya sama geografi kependudukan tuh apa, Mas? Secara umum, secara garis besar keduanya mirip gitu ya. Hampir sama antara demografi dan geografi penduduk. Tapi bedanya, karena kita geografi ya, maka kita nggak bisa lepas sama yang namanya tiga pendekatan dalam geografi. Itu mungkin pernah teman-teman pelajari di materi kelas gitu ya, kelas 10 terutama mungkin ya. Ada tiga pendekatan geografi, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan kelingkungan, dan juga pendekatan kompleks kewilayahan. Nah, itu adalah tiga pendekatan dalam geografi. Nah, jadi geografi penduduk itu melihat atau memandang penduduk itu dari tiga pendekatan tadi, yaitu keruangan, kelingkungan, dan juga kompleks kewilayahan. Nah, contoh Mas, ya. Mungkin teman-teman belum pernah belajar juga tiga pendekatan itu. Sekarang aku kasih contoh dulu deh. Yang pertama, pendekatan keruangan dulu nih. Ya, pendekatan keruangan. Nah, sesuai namanya, ruang. Jadi, ketika kita melihat suatu fenomena, berarti kita lihat tempatnya, lokasinya. Kita lihat sebarannya. Secara spasial itu bagaimana? Secara keruangan. Nah, contoh misalkan tadi, kita belajar penduduk. Nah, kita lihat penduduk ini tersebar di mana aja. Lokasinya di mana aja sih, gitu ya. Persebarannya di mana, gitu. Itu dari pendekatan ke ruangan. Nah, kemudian ada yang namanya pendekatan ke lingkungan. Nah, sesuai namanya, lingkungan. Jadi, bagaimana suatu fenomena itu berinteraksi dengan dan juga terhadap lingkungan. Contoh gini, penduduk. Penduduk itu pasti berinteraksi sama lingkungan. Ya, lingkungan biotik, lingkungan abiotik. Contoh misalkan, orang cenderung tinggal di dataran rendah dibandingkan dataran tinggi misalnya. Kenapa? Karena dataran rendah ya aksesnya lebih gampang, dataran tinggi aksesnya lebih susah, belum juga biasanya lebih dingin. Nah, berarti kan manusia, penduduk dipengaruhi oleh lingkungan, terutama sih lingkungan abiotik yang nggak hidup yaitu suhu misalnya. Tapi di sisi lain, apa namanya penduduk juga bisa mempengaruhi lingkungan. Contoh, oke lah dia udah tinggal di dataran tinggi misalkan, yang suhunya dingin. Tapi karena polusi, polusi udara terus-menerus, akhirnya apa? Dataran tinggi yang tadi harusnya dingin tiba-tiba jadi panas misalkan. Nah, berarti apa? Penduduk bisa mempengaruhi si lingkungan. Nah, jadi intinya pendekatan ke lingkungan ini, ke lingkungan ini melihat bagaimana suatu fenomena itu bisa mempengaruhi lingkungan atau dipengaruhi oleh lingkungan. Ya, tadi contoh penduduk tadi. Penduduk bisa mempengaruhi lingkungan, termasuk lingkungan juga mempengaruhi penduduk. Kayak gitu. Itu pendekatan kedua, pendekatan ke lingkungan. Nah, kemudian yang ketiga, itu adalah pendekatan kompleks kewilayahan. Nah, kalau pendekatan kompleks kewilayahan ini gabungan teman-teman dari dua pendekatan tadi, yaitu pendekatan ke ruangan dan juga pendekatan ke lingkungan. Contoh misalkan ini, kenapa sih kok pusat apa namanya, misalkan katakanlah pusat perkembangan di Jawa itu ada di Jakarta misalkan. Nah kita lihat, kenapa sih orang-orang tuh kok ngumpulnya di Jakarta gitu ya? Secara keruangan dulu deh, orang-orang ngumpulnya di Jakarta. Sementara di kota-kota lain mungkin ada tapi nggak sebanyak Jakarta misalnya. Oke, itu keruangan. Nah, ke lingkungan yang kita lihat, ternyata Jakarta ini lokasinya strategis. Misalkan gitu ya, dulu jalur perdagangan bla bla bla. Berarti kan manusia bisa jadi dipengaruhi oleh lingkungan karena Jakarta itu dekat Selat Malaka sama dekat Selat Sunda misalkan gitu. Jadi dia lokasinya strategis kayak gitu. Misalkan gitu lah. Itu adalah kompleks kewilayahan gitu. Jadi dia gabungan dari keduanya kayak gitu. Oke, nah jadi balik lagi, bedanya antara demografi sama geografi penduduk sebenarnya ya cuma di situ. Jadi bedanya adalah kalau geografi penduduk tuh dia memandang demografi itu dari tiga pendekatan tadi, dan menggunakan tiga pendekatan. Nah harapannya kalian juga bisa melihat kayak gitu. Jadi ketika kalian melihat suatu fenomena kependudukan kayak, lah ini kenapa sih kok orang Madura suka ngerantau misalkan gitu ya. Even pertanyaan kayak gitu doang tuh kalian bisa jawab, oh secara keruangan Madura ini dia sebuah pulau yang berarti kan dia sebenarnya hampir terisolir sebenarnya. Oke, itu ke ruangan. Nah, kemudian lihat lihat ke lingkungan. Ternyata Madura ini dia kapur, kars, di mana dia sumber daya juga nggak terlalu bagus. Makanya orang Madura suka ngerantau. Nah, gitu. Gitu. Jadi itulah geografi penduduk. Kalian melihat penduduk dari pendekatan geografi. Kayak gitu ya, paham ya? Itu basic lah. Itu dari geografi penduduk. Kemudian, nah, tadi aku bilang, jadi geografi penduduk ini kan ya sebenarnya demografi tapi ditambah tiga pendekatan. Nah,
Kalau demografi itu sendiri, itu dia sebenarnya punya empat fokus, punya empat apa ya, empat hal yang dipelajari atau yang dilihat gitu ya. Pertama ada yang namanya size atau ukuran gitu ya, itu mempelajari jumlah penduduk itu sendiri. Kemudian yang kedua nanti ada yang namanya distributions atau persebaran gitu ya. Jadi dia melihat bagaimana persebaran si penduduk itu gitu ya, di mana aja. Kemudian struktur gitu ya, bisa dari usia, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah change atau perubahan. Jadi dia melihat apakah ada peningkatan, penurunan atau apalah gitu. Gitu ya. Oke, sekarang ya kita akan pelajari ini satu persatu. Distribution, struktur dan juga change. Nah, sekarang aku tanya dulu deh. Kira-kira kalian tahu nggak size atau jumlah penduduk di dunia itu sekarang berapa? Ada yang tahu nggak? Berapa sih jumlah penduduk di dunia sekarang gitu ya? Izin Kak, kalau nggak salah sekitar 8 miliar. Kalau nggak salah sekitar 8 miliar. Oke, mantap Nabila. Oke. Yang lain, yang lain? Siapa tadi yang jawab? Oke, yang lain. Berapa kira-kira? Oke, ini ada yang jawab di chat 8 miliar, 8,2. Ini ada yang on mic juga. Berapa? Izin Bang, 11 Ya, miliar. 11 miliar. Oke, oke, siap. Oke, nah, jadi ini ini juga pentingnya belajar susahnya belajar geografi adalah kalian harus up to date. Nah, jadi saranku kalian belajar geografi itu juga harus sering-sering update. Nah, sekarang kita lihat berapa sih populasi di dunia gitu ya. Eh bentar. World kalian search aja world population gitu ya. Nah, kalian bisa buka ini Worldometer. Jadi sebenarnya ini dia bukan yang akurat, tapi dia hanya prediksi perkiraan, tapi ya menurutku udah mendekati itu. Jadi kira-kira penduduk di dunia itu sekarang ada 8,2 miliar ya. 8,2 M penduduk di dunia. Nah, kemudian dari 8,2 M itu gitu ya, kita lihat ternyata distributions atau persebarannya itu ya bermacam-macam gitu ya. Atau persebarannya itu ya bermacam-macam. Contohnya ini misalkan. Kita lihat penduduk negara dengan penduduk terbesar di dunia sekarang itu adalah India. Yang mungkin tahun 2 atau 3 tahun lalu itu awalnya Cina gitu. Nah, jadi apa namanya? Awalnya Cina gitu ya 2 atau 3 tahun lalu, tapi ternyata sekarang ya udah disalip oleh India gitu ya. Jumlah penduduknya sekarang 1,450 miliar. Sementara Cina di posisi kedua itu 1,419 miliar. Peringkat ketiga itu adalah Amerika Serikat dengan 345 juta. Dan peringkat keempat ternyata adalah Indonesia ya. Indonesia yang berjumlah 283 juta ya. Dan yang kelima adalah Pakistan. Nah, kalau kalian lihat top 5 atau apa namanya? 5 negara terbesar penduduk terbesar itu ada di Asia semuanya. Ada India, Cina, Indonesia dan Pakistan ya. 4 dari 5 besar itu ada di Asia. Berarti kita lihat persebaran penduduk ini ternyata ya banyaknya kebetulan di Asia kayak gitu. Nah, makanya nanti itu jadi PR nih di geografi. Kenapa sih kok orang-orang ngumpulnya di Asia gitu? What happened in Asia gitu ya. Nah, gitulah. Oke. Nah, ini kalian bisa sering-sering update kayak gini ya. Jadi saranku belajar kalian tuh kayak gini. Jadi setelah baca teori, coba kalian cari data-data, kalian update-update kayak gitu. Nah, ini ya. Silakan dibuka sendirilah kayak gitu. Oke, balik lagi. Nah, kemudian nah itu ya linknya ya. Odometer. Nah, kemudian nah eh oke tadi size sudah, distribution sudah. Nah, structure atau strukturnya ntar kita lihat belakangan ya. Begitupun change, ntar kita lihat di akhir. Nah, jadi kita udah belajar dua fokus bahwa size tadi ya, ternyata jumlah penduduk di dunia itu bermacam-macam, berbeda-beda. Itu pun distribution persebarannya bahwa ya kebetulan fokusnya baik di Asia gitu. Oke, ini skip.
Nah, kemudian kita lihat balik lagi ke size tadi. Gimana sih kok orang-orang, kok pemerintah itu tahu jumlah penduduk gitu ya? Apakah mereka ngasal, ataukah mereka memprediksi, ataukah mereka gimana, atau ngira-ngira gitu ya? Nah, makanya kita belajar nih. Sekarang ada sumber data kependudukan. Jadi, secara umum ada tiga sumber data kependudukan, teman-teman. Ya kan? Ada tiga sumber data kependudukan. Yang pertama ada yang namanya sensus. Nah, sensus ini sumber data kependudukan yang menurutku paling lengkap gitu ya dibanding sumber data penduduk lain. Karena kalau kalian lihat nih, dari segi pengertian, dia intinya mengumpulkan data-data terkait demografis, ekonomis, dan sosial dari seluruh penduduk suatu negara. Ya, jadi sekali lagi dia mengumpulkan data-data bersifat demografis, ada data ekonomis, ada juga data sosial dari seluruh penduduk di suatu negara. Contoh, misalkan sensus penduduk Indonesia. Nah, jadi dia berusaha mencatat berapa jumlah penduduk di Indonesia sekaligus data-data tambahan lain, termasuk data demografis, data ekonomis, dan sosial. Contoh data demografis, misalkan ini, ketika ditanya nih, kalian punya berapa anak, berapa saudara, misalnya. Nah, itu contoh data demografis. Jadi kayak ikatan keluarga gitu-gitu lah. Itu data demografis. Kemudian data ekonomis ya jelas berkaitan sama ekonomi. Misalkan ini, apakah di rumah ini menggunakan listrik? Kalau iya, dia listrik yang berapa gitu ya, voltasenya. Atau dayanya lah, ada yang 300 watt, 900 atau berapa gitu. Nah, meskipun itu secara apa namanya eksplisit itu nggak menunjukkan wah lu gimana sih kondisi ekonomi. Nah, nggak kayak gitu, tapi dia secara implisit. Jadi, oh kalau dia di bawah 1300 watt gitu ya, biasanya kan dia ya cenderung menengah ke bawah lah gitu. Biasanya. Meskipun nggak selalu ya, tapi ya kebanyakan begitu. Nah, tapi kalau dia udah biasanya udah pakai lebih dari 1300 watt gitu ya dalam rumahnya, berarti dia ya terbilang menengah ke atas kayak gitu. Kemudian misalkan juga ini even sampai ke lantai rumah. Jadi lantai rumah paling dominan di rumah itu apa? Apakah berupa ubin, apakah berupa tanah atau berupa kayu atau apa gitu. Itu juga ditanyain karena pada kaitannya juga ya berkaitan sama ekonomi nanti gitu ya. Melihat kondisi perekonomian. Meskipun nggak ditanya gaji lu berapa gitu. Itu nggak sebarbar itu gitu ya. Tapi ya ditanyain kayak secara implisit-implisit aja gitu. Kemudian juga data sosial. Data sosial itu contohnya misalkan pendidikan. Jadi kayak kalian riwayat pendidikannya gimana, terakhir sampai mana gitu ya, sekolahnya gitu-gitulah. Itu contoh data sosial. Dan itu dilakukan kepada semua penduduk di suatu negara, seluruh penduduk di suatu negara, gitu ya. Oke, itu sensus. Nah, sensus penduduk ini juga dilaksanakan setiap 10 tahun sekali, teman-teman, ya. Jadi dia dilaksanakan 10 tahun sekali dan dia bersifat aktif. Bersifat aktif karena pemerintah yang berusaha mencari data. Pemerintah yang berusaha mencari data. Jadi dia berusaha mencatat seluruh penduduk kayak gitu. Nah, kalau di Indonesia kalau di Indonesia itu sebenarnya yang mencatat sensus gitu ya. Sebenarnya yang mencatat sensus itu tugas utama adalah BPS sebenarnya. Tapi dia bekerja sama sama salah satunya di Dukcapil gitu ya. Mungkin sama admin tuh ya, siapa yang mau kerja di Dukcapil. Nah, itu. Jadi salah satunya dia yang ngurusin juga terkait data kependudukan. Nah, kalau kebetulan sensus ini fokusnya dia dipegang sama BPS yang utamanya dulu nih. Tapi dia juga kerjasama sama di Dukcapil gitu. Itu ya, sensus. Itu 10 tahun sekali, bersifat aktif, datanya lengkap. Tapi 10 tahun sekali. Di tahun yang berakhiran nol, ya. Contoh kayak 2020, 2010, 2000, ya. Dan mungkin nanti 2030 juga ada nanti ya sensus penduduk gitu ya, dan seterusnya. Itu sensus. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya dulu? PPT-nya di-share kan, Kak? Iya, nanti di-share. Nanti aku kasih admin, mungkin admin yang share gitu ya. Iya, nantilah. Oke, aman ya. Nah, kemudian lanjut sumber data kependudukan kedua itu ada yang namanya registrasi. Nah, registrasi ini yang melakukan barulah Disduk Capil, teman-teman ya. Jadi tugas Disduk Capil itu adalah salah satu melakukan registrasi. Nah, registrasi itu apa, Mas? Jadi dia adalah catatan secara kontinu atau terus-menerus yang dilakukan oleh dinas terkait terhadap penduduk suatu wilayah administrasi. Jadi dia ya udah mencatat semua data penduduk, bukan semua, mencatat data-data penduduk secara terus-menerus. Nah, data yang dicatat tuh apa aja, Mas?
Ya, contohnya kayak kelahiran, kematian, pernikahan, imigrasi itu salah satunya dicatat melalui registrasi. Kelahiran, kematian kalian lapor ke Distrik Capil. Pernikahan kalian lapor ke KUA, lapor ke Pengadilan Agama gitu ya. Migrasi juga kalian lapor nanti ke Distrik Capil. Misalkan kalian mau bikin KTP baru toh gitu ya, dan sebagainya. Nah, itu registrasi. Dan dia tadi aku bilang bersifat terus menerus. Jadi mungkin ya di saat kita lagi belajar ini mungkin di suatu belahan Indonesia lain mungkin ada orang yang hendak melakukan registrasi meskipun Mas ini kan udah malam Mas. Iya sih. Ya mungkin besok gitu ya, besok pagi itu mungkin ada orang yang melakukan registrasi gitu ya dan seterusnya. Nah, dan registrasi ini sifatnya pasif teman-teman. Beda sama sensus yang dia sifatnya aktif. Aktif dan pasif ini dalam artian pemerintahnya ya. Jadi kalau sensus dia dikatakan aktif karena pemerintah yang berusaha mencari data. Sementara kalau registrasi, sebenarnya tuh pemerintah nggak berusaha nyari data, tapi pemerintah tuh nunggu data. Jadi ya terserah apakah ada masyarakat yang melapor atau tidak gitu ya. Kalau nggak ada yang melapor ya udah berarti nggak tercatat. Tapi kalau melapor ya pasti dicatat gitu. Iya, oke itu. Nah, kemudian itu ya registrasi dan sensus. Kemudian terakhir itu ada namanya survei. Nah, kalau survei ini dia pencatatan dengan menggunakan ini metode pengambilan sampel. Jadi dia mencatat penduduk itu hanya sampel doang. Bisa bisa sampel wilayah ataupun bisa sampel penduduknya. Contoh gini, misalkan aku mau pengen tahu nih kira-kira anak-anak OSN geografi di Indonesia tuh dia sukanya geografi fisik atau sosial misalkan gitu. Ya kan aku nggak mungkin nanya satu-satu gitu ya ke seluruh anak di Indonesia gitu ya. Lu suka fisik atau sosial gitu kan. Nanti aku nggak kelar-kelar gitu ya. Nah, makanya diperlukan survei, sorry, diperlukan survei. Jadi salah satunya mungkin di sini nih melalui Zoom ini gitu ya. Aku tanya kalian sukanya fisik atau sosial. Nah, dari situ kan bisa ditarik kesimpulan, oh ternyata anak ASN Geografi Indonesia sekarang sukanya sosial misalkan kayak gitu. Jadi itu survei. Jadi dia hanya mengambil sampel. Nggak semua orang dicatat, nggak semua orang tuh ditanyain. Kayak gitu. Itu ya, seperti itu teman-teman terkait survei. Nah, kemudian di dalam survei ini banyak macamnya, termasuk sensus sebenarnya. Ya. Tadi ada yang nanya, eh Kak, kalau sensus penduduk itu tiap tahun yang akhirnya nol. Iya, betul. Tiap tahun berakhir nol. Nah, sebenarnya sensus itu sendiri, sensus itu banyak. Ada sensus ekonomi, ada sensus penduduk, sensus pertanian, banyak gitu. Tapi hari ini kita fokusnya sensus penduduk aja gitu ya. Seperti itu. Kemudian, survei, nah di dalam survei itu ada yang namanya SUPAS. Survei penduduk antar sensus. Ya, sekali lagi, survei itu banyak macamnya, tapi salah satu contoh itu adalah SUPAS. Survei penduduk antar sensus. Nah, SUPAS ini dilaksanakan 5 tahun setiap jeda sensus. Jadi katakanlah sensus 2010 sama 2020. Nah, di 5 tahun itu di 2015 itu ada yang namanya SUPAS. Nah, berarti sekarang 2025 ini harusnya ada SUPAS, survei penduduk antar sensus. Itu seharusnya itu ya. Silakan kalian cari-cari sendiri. Apakah Indonesia sudah mulai nih melakukan SUPAS 2025? Kayak gitu ya. Nah, ini nanya, berarti Bang hasil dari sensus penduduk belum pasti akurat Bang. Eh Kalau sensus apa namanya karena dia berusaha mencatat semuanya, jadi menurutku tingkat akurasinya cukup besar gitu. Tapi memang ya nggak update, kurang up to date lah karena 10 tahun sekali gitu ya. Contohnya gini, kalian mau jadi presiden misalnya tahun 2029 misalnya nanti ya kalian mau jadi presiden 2029. Kalian tiba-tiba harus membuat program untuk debat presiden misalkan. Terus kalian bikin program katakanlah eh minum susu gratis misalkan gitu ya untuk anak SD itu karena data yang kalian pakai misalkan data sensus 2020 di tahun 2020 jumlah anak usia SD tuh banyak banget sehingga kan wah ini bagus nih kita bikin minum susu gratis misalkan. Nah, tapi ternyata di tahun 2029 itu kan yang awalnya dia anak SD mungkin dia udah naik jadi SMP atau SMA bahkan gitu ya.
Sementara anak SD sekarang mungkin jumlahnya sedikit. Yang pada akhirnya program kalian kan jadinya nggak ini ya, nggak apa namanya nggak kena gitu ya, nggak tepat sasaran gitu. Makanya sensus ini sebenarnya bagus, tapi ya karena 10 tahun sekali kadang-kadang dia jadi nggak update. Makanya dilakukan SUPAS kayak gitu. Makanya hadir juga yang namanya registrasi. Makanya tiga sumber data penduduk ini sebenarnya saling melengkapi teman-teman ya. Sensus ini yang paling lengkap, paling basic gitu ya. Registrasi ini yang kemudian mencatat perubahan-perubahannya. Contoh, di tahun 2020 kalian nggak lahir, belum lahir misalnya. Di tahun 2021 kalian baru lahir, nah dicatat di registrasi. Nah, baru nanti dilengkapi lagi di tahun 2030 ketika ada sensus lagi misalkan gitu ya. Seperti itulah kurang lebih teman-teman. Oke, de jure de facto Kak, ya antar itu kita bahas. Kemudian Kakak lebih suka fisik atau sosial? Dulu kelas 10 suka fisik, kelas 11 suka sosial, kelas 12 suka dua-duanya. Gitu. Sekarang suka fisik doang sebenarnya gitu ya. Oke. Kak, kan ada beberapa kesalahan tuh di sensus tuh gimana yang kayak error of content kayak gitu gitu. Iya, oke, ntar kita bahas. Kayak gitu ya. Sampai sini sensus registrasi survei aman ya? Nggak ada yang mau ditanyain. Jika lo aman ketik satu guys, yang nggak ketik satu berarti tidur. Nah, ayo. Ketik satu, yang nggak ketik satu berarti tidur, ya kan? Mantap. Oke, let's go lanjut. Nah, kemudian sekarang kita fokus dulu ke sensus gitu ya. Jadi nanti kita lihat sensus itu ada berdasarkan jenis dan juga ada berdasarkan metode. Kita lihat dulu berdasarkan jenis. Nah, jadi kalau berdasarkan jenis itu ada yang namanya jenis de jure sama ada de facto. De jure itu adalah pencacahan penduduk berdasarkan dokumen kependudukan yang telah ada sebelumnya seperti KK ya, atau kartu keluarga, atau bisa juga KTP dan lain sebagainya. Sementara kalau de facto itu dia pencacahan penduduk yang benar-benar berada di lokasi pada waktu sensus terjadi. Contoh, misalkan aku nih, KTP dan kartu keluarga aku adalah Madura ya. FYI aja aku orang Madura guys. Di sini ada yang dari Madura siapa? Ada nggak? Kayaknya nggak ada ya. Iya, oke, never mind. Oke, jadi, oh, ada yang ngechat. Ada nggak nih? Ada. Ternyata, iya, guru saya sendiri. Yang malam, Pak. Iya, oke. Nah, gitu ya. Intinya gitu. Nah, jadi misalkan aku orang Madura gitu ya. Kartu keluarga aku Madura, KTP ku Madura. Tapi aku kuliah di Jogja misalkan. Kalau dilaksanakan sensus de jure, ya aku tetap tercatat sebagai orang orang Madura karena ya kartu keluargaku ya Madura gitu kan. Meskipun aku lagi di Jogja. Tapi misalkan dilaksanakan jenis sensus de facto. Nah, barulah aku terhitung sebagai orang Jogja karena saat sensus terjadi ya aku ada di Jogja kayak gitu. Nah, kedua jenis ini pasti memiliki kelebihan kekurangan. Kita mulai dulu dari yang de jure. Kelebihannya pertama, dia lebih gampang karena asalkan kalian udah punya data KK, data KTP gitu-gitu ya, yang itu dicatat oleh Disduk Capil tadi. Nah, makanya BPS tuh gampang ngedatanya. Wah, oke nih, ini orang Madura nih. Oke, catat. Nanti datengin ke rumahnya di Madura. Oke, catat. Udah selesai. Tapi di sisi lain, dia nggak apa ya? Dia nggak akurat ketika harus menyajikan persebaran, data persebaran. Contohnya gini, tadi aku udah mention orang Madura itu tipikal orang yang suka ngerantau misalnya. Katakanlah dari katakanlah di Madura itu ada berapa ya? Aku nggak tahu sih. Mungkin ada 10 juta penduduk misalkan. Ada 10 juta penduduk. Orang Madura, kartu keluarga Madura, KTP Madura. Tapi yang di Pulau Maduranya sendiri mungkin cuma 5 juta. Nah, 5 jutanya ini kemana? Nyebar ke seluruh Indonesia misalkan. Nah, berarti kan dia nggak bisa melihat itu karena yaudah dia nyatet orang Madura 10 juta itu yang ada di Madura gitu ya. Dia nggak bisa ngeliat, wah Jakarta berapa nih sebenarnya gitu ya. Makanya di kasus ini Jakarta bisa jadi rendah jumlah penduduknya kalau secara de jure. Karena ya orang Jakarta sebenarnya dikit. Tapi kalau kalian datang ke Jakarta sekarang, wah ini rame mas. Ya itu orang-orang mungkin orang-orang Tangsel, orang Depok, orang Bekasi, orang Bogor yang lagi kerja di Jakarta gitu ya. Makanya Jakarta rame, tapi ya penduduk Jakarta sendiri sepi. Itu terjadi ketika kalian Lebaran misalkan. Nah, Lebaran tuh kalau lagi Lebaran kan pada mudik tuh. Nah, Jakarta tuh langsung sesepi-sepinya gitu ya. Karena ya tadi persebarannya nggak rata gitu ya.
Nah, sementara de facto tadi kelebihannya yaitu dia bisa menyajikan data yang lebih akurat secara persebaran. Ya, persebaran. Jadi kayak, wah ini orang-orang ini ngumpulnya di Jakarta semua nih, kenapa nih gitu ya. Itu kan. Tapi kelemahannya dia lebih susah, lebih apa namanya, lebih sulit dilaksanakan karena bisa jadi ada orang yang pagi di Madura, siang di Surabaya, sorenya di Malang, malamnya di Jogja misalkan. Nah, dia pindah-pindah, terus dia dicatatnya di mana? Bisa jadi dia kecatat di empat tempat tadi, atau bisa jadi dia nggak kecatat sama sekali gitu. Nah, itulah jenis sensus gitu ya. Oke, kemudian sekarang kita lanjut dulu. Nah, kalau dari metode, metode sensus ini ada dua juga ya. Ada canvasser sama ada yang namanya householder. Nah, kalau canvasser ini dia apa namanya? Kondisi ketika petugas sensus yang mengisi dokumen atau kuesioner sensus itu sendiri. Nah, sebenarnya aku ada contoh kuesioner atau form sensus gitu, tapi ada di laptop satunya dan aku malas nyarinya, jadi ya udahlah ya. Nanti kalian cari sendiri. Intinya di form sensus itu kayak ada data siapa sih yang mengisi data ini gitu ya, si mengisi form ini. Karena kebetulan Indonesia itu sebenarnya masih kanvaser di tahun 2010 dan sebagian 2020. Jadi masih kanvaser. Jadi yang ngisi form sensus atau kuesioner sensus itu adalah petugas dari BPS. Kayak gitu. Nah, tapi ada juga metode lain, yaitu ada householder. Nah, householder ini yang mengisi form tadi adalah kepala keluarga, ya kan? Lagi-lagi dua metode ini juga punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Kalau Canvasser kelebihannya jelas ya karena yang mengisi petugas sensus biasanya lebih minim kesalahan. Nah, tapi kelemahannya ya dia berarti petugas sensusnya harus effort, harus bekerja ekstra untuk mencatat semuanya. Dan juga ini biasanya terjadi di negara-negara berkembang gitu ya, karena tingkat baca dan tulisnya masih rendah. Boro-boro nulis baca aja belum bisa misalkan gitu ya. Apalagi ngisi gitu kan, ngisi form. Nah, itu permasalahan gitu ya. Makanya dilaksanakan metode Canvasser. Tapi di sisi lain, householder ini dilaksanakan ya contohnya di negara maju yang mereka udah bisa baca dan tulis, dan karena hal itu makanya lebih gampang gitu ya. Karena ya udah lu tinggal sebar aja formnya, bahkan bisa lewat online gitu ya. Ya udah selesai kayak gitu. Nanti kepala keluarga yang mengisi kayak gitu. Nah, gitu ya. Nah, Indonesia pakai yang mana, Mas? 2020 kemarin, gara-gara COVID, Indonesia pakai dua-duanya gitu ya. Ada Canvasser sama householder. Jadi, blend gitu ya. Jadi, dia gabungan. Kenapa begitu? Karena ya tahu sendiri COVID gitu ya. Orang-orang nggak bisa bebas bergerak, apalagi waktu itu lockdown gitu ya. Sehingga BPS itu nyebar link sensus. Kalau kalian sadar dulu ya, 2020. Ada link sensus dari BPS. Nah, itu berarti dia pakai householder. Tapi di sisi lain, dia tetap melaksanakan Canvasser ya. Di tempat-tempat tertentu yang tadi tingkat baca tulisnya masih sangat-sangat rendah seperti itu. Oke, seperti itu ya. Oke. Kemudian eh aman-aman sampai sini ada yang mau ditanya dulu terkait jenis dan metode. Aman ya? Bentar. Kemudian tadi ada yang request bahas error-error itu ya. Bentar. Wait. Coba aku buka dulu. Semisalnya gelandangan kebaca di sensus nggak, Kak? Wah, oke. Pertanyaan kritis. Selagi dia masih penduduk Indonesia, harusnya tetap tercatat. Karena kemungkinan dia bisa masuk ke kartu keluarga mana itu ya, KTP mana gitu kan. Seperti itu. Oke, pertanyaannya bagus ya, kritis sekali. Ntar aku coba buka materi yang tadi, error-error of content, error of coverage gitu ya. Nah ini, oke. Nah ini, jadi ada tiga kesalahan sensus gitu ya, secara umum. Jadi ada yang namanya, sorry, belum ke. Nah, jadi ada tiga kesalahan sensus. Yang pertama ada error of coverage. Jadi itu kondisi ketika ada masyarakat yang menjadi tercatat dua kali ataupun tidak tercatat sama sekali. Contohnya misalkan, aku KTP Madura. Nah,
Kalau metode yang dipakai dia de facto berarti kan harus benar-benar ada di situ. Nah, katakanlah ya aku sebenarnya orang asli Madura gitu ya. Tapi karena aku nggak lagi di Madura misalkan ya udah aku nggak catat. Atau bisa jadi aku catat dua kali misalkan. Tadi pagi aku masih di Madura, siangnya udah di Surabaya misalkan. Nah, misalkan kayak gitu. Jadi ya bisa jadi aku catat dua kali di Madura dan Surabaya kayak gitu kan. Kurang lebih seperti itu. Itu error of coverage. Kemudian juga yang kedua adalah error of content. Nah, error of content ini terjadi ketika ada kesalahan pelaporan data oleh masyarakat. Jadi contohnya ketika kalian disuruh ngisi nih, atau kalian ditanyain, kira-kira kalian usia berapa gitu ya. Harusnya kalian usia 21 tahun, tapi kalian bilang 20. Karena kalian pengen sok-sok muda aja gitu ya misalnya. Gitu. Atau kalian misalkan sebenarnya udah usia 16, tapi sok-sokan masih usia 15 misalnya gitu. Nah itu berarti contoh error of content. Karena yang kesalahan itu terjadi dari si masyarakatnya. Kemudian ada juga yang namanya error of estimate. Nah, error of estimate ini terjadi ketika ada kesalahan pelaporan data oleh petugas sensus. Jadi yang salah nih adalah si petugasnya. Entah dia salah dengar, salah nyatet, atau ketika input ke komputer dia salah ngisi, salah ngetik. Nah, gitu, gitu. Itu contoh error of estimate gitu ya. Oke, itu guys, tiga tipe kesalahan sensus. Ya, namanya juga manusia gitu ya, bukan nabi gitu kan, pasti ada kesalahannya gitu. Oke, gitu guys. Nah, kemudian eh oke. Kemudian sebelum ke teori kependudukan, nah, tadi kan salah satu apa namanya? Fokus demografi juga kan distribution gitu ya, persebaran gitu ya. Nah, persebaran itu tadi sebenarnya sempat mention juga bahwa dia banyaknya di ini di Asia, di India, Cina, US, Indonesia gitu ya. Nah, makanya dari sini kita juga harus mempelajari ada yang namanya kepadatan penduduk. Nah, sebelum itu ada yang tahu nggak kepadatan penduduk itu apa? Ada yang tahu nggak kepadatan penduduk itu apa sih gitu? Oke, jumlah penduduk per satuan wilayah, perbandingan jumlah penduduk dalam wilayah, pada jumlah penduduk per satuan wilayah bisa dihitung dalam jiwa per kilometer persegi. Oke, perbandingan jumlah penduduk dan luas wilayah. Oke, siap. Oke ya, kurang lebih sama semua, mirip-mirip gitu ya. Nah, jadi kepadatan penduduk itu sendiri adalah perbandingan antara luas penduduk terhadap luas wilayah gitu ya. Biasanya dinyatakan dalam kilometer per segi gitu. Nah, oke betul semua ya tadi yang nanya. Nah, yang jawab-jawab. Nah, eh kemudian, nah, kepadatan penduduk itu pun terbagi jadi tiga jenis sekarang. Nah, jadi ada yang namanya kepadatan penduduk aritmatik, ada juga kepadatan penduduk fisiologis, dan juga ada kepadatan penduduk agrikultur. Nah, kalau kepadatan penduduk aritmatik itu adalah jumlah penduduk dibagi luas wilayah gitu ya. Itu yang basic banget gitu ya, yang paling dasar itu jumlah penduduk dibagi luas wilayah. Kemudian ada juga kepadatan penduduk fisiologis. Nah, kalau yang fisiologisnya adalah jumlah penduduk dibagi luas lahan pertanian. Kenapa kita menghitung ini yang fisiologis? Karena supaya kita tahu seberapa banyak penduduk terhadap lahan pertanian yang ada. Yang tujuannya nanti supaya kita tahu tekanan apa ya, produksi pertanian itu seberapa. Apakah kira-kira produksi pertanian itu apa namanya? Produksi pertanian itu cukup atau kurang gitu ya. Misalkan ada satu negara dia penduduknya banyak banget, tapi lahan pertaniannya nggak ada. Nah, berarti kan kebutuhan terhadap pangan kan berarti kan sangat-sangat tinggi gitu ya. Nah, itulah artinya kepadatan fisiologis. Jadi kayak kita akan tahu apakah ini oke nih. Kayak masih oke lah dengan lahan pertanian yang ada terhadap jumlah penduduk nih kayak masih oke-oke aja untuk
sustainability atau keberlanjutan misalnya gitu dan seterusnya. Nah, itu ya fisiologis. Kemudian ada yang ketiga adalah kepadatan penduduk agrikultur. Nah, kalau kepadatan penduduk agrikultur ini adalah jumlah petani dibagi luas lahan pertanian. Jadi dia apa namanya? Pengen tahu seberapa banyak petani terhadap lahan yang ada. Nah, ini juga kaitannya sebenarnya sama produksi pertanian. Contoh, petaninya banyak tapi lahannya nggak ada. Nah, itu kan jadi permasalahan. Ataupun juga sebaliknya, lahannya ada tapi petaninya nggak ada. Nah, gitu. Seperti itu ya. Kemudian berikutnya, nah dari kemudian dari setelah kita tahu ya macam-macam kepadatan, intinya ya seberapa banyak penduduk terhadap luas wilayah. Nah nanti ada tiga kondisi nih, ada tiga kondisi pada akhirnya, yaitu ada yang namanya underpopulation, ada yang namanya optimum population, dan juga ada yang namanya overpopulation. Nah kondisi-kondisi ini muncul sebenarnya tadi, misalkan perbandingan antara jumlah penduduk terhadap sumber daya yang ada atau kayak pertanian lah contohnya. Kalau dia masih seimbang, katakanlah penduduknya sekian, lahannya sekian, oh masih oke nih. Nah, berarti itu yang dimaksud dengan optimum population. Jadi ya masih mengimbangi ya antara jumlah penduduk dan juga dengan sumber daya atau si pertaniannya gitu ya. Nah, tapi kalau underpopulation berarti ya tadi pertanian atau sumber dayanya banyak tapi orangnya nggak ada gitu ya. Nah, berarti itu underpopulation. Nah, kemudian juga yang namanya overpopulation. Nah, overpopulation ini dia yang kelebihan. Jadi orangnya banyak tapi sumber daya terbatas kayak gitu. Itu dimaksud dengan overpopulation kayak gitu. Nah, sekali lagi kalau kalian udah belajar kayak gini, langsung kalian cari datanya teman-teman, ya. Ini kan di Worldometers ini kan dia udah nunjukin nih jumlah populasi. Nah, tanpa kalian sadari di sini juga ada data terkait densitas atau tadi kepadatan penduduk, ya, density ya kan. People per kilometer square atau orang per kilometer persegi di sini. Nah, kita lihat India. India ini kepadatannya 488. Jadi ada 488 orang dalam 1 kilometer persegi di India itu. Cina 151, United States 38, Indonesia 156. Nah, kalian lihat aja nih contohnya. Antara Indonesia dan India. Berarti India ini kan sangat-sangat tinggi gitu ya. Yang artinya ya India sangat-sangat padat kayak gitu. Nah, tapi kita lihat mana sih negara dengan kepadatan tertinggi. Nah, kita cek aja di sini. Nah, negara dengan jumlah penduduk, negara dengan kepadatan penduduk tertinggi itu adalah Monaco. Di Monaco ini ada 25.927 orang tiap kilometer persegi. Ya, bayangin, dalam 1 kilometer persegi itu ada 25.000 orang. Berarti sangat-sangat padat gitu ya. Di sini yang pernah ke Monaco mungkin, saya pernah mas, tapi di mimpi. Nah, sama ya kalau gitu ya. Nah, kalian lihat aja ya, wilayahnya sangat-sangat sempit tapi bangunannya semuanya bertingkat. Yang artinya memang ya dia padat sekali gitu ya. Monaco ini kan juga jadi itu loh, track F1 gitu ya. Nah, kalian lihat track F1 itu kan sangat-sangat sempit gitu ya. Karena memang wilayahnya juga sempit di sini. Kalaupun ada tempat langsung dibikin rumah yang dia juga bertingkat sehingga orang-orangnya banyak sekali di sini. Kayak itu. Kemudian terbesar kedua itu ada Macau ya, Macau. Ini kan di ASEAN gitu ya. Ada juga Singapura, Hong Kong gitu ya. Dan seterusnya. Oke. Kemudian, ayo, kenapa nggak ada Vatikan? Nah, tuh, pertanyaan sama admin tuh. Kenapa nggak ada Vatikan, guys? Bentar. Mungkin bagi teman-teman yang belum tahu, Vatikan. Vatikan tuh salah satu negara kota. Negara, kota tapi jadi negara gitu ya. Yang berarti wilayahnya sangat-sangat sempit. Tapi kenapa di sini nggak ada Vatikan di data ini? Vatikan bukan negara yang diakui PBB, nggak juga. Dia diakui. Namanya Saint Holy gitu ya.
Saint Holy, gitu. Holy See juga ada yang bilang. Sorry, iya Holy See. Nih kalau kalian cari Holy See, keluarnya pasti Vatikan. Ya. Vatikan udah berbeda dikit Kak, walaupun luas. Nah, itu dia jawaban yang tepat. Jadi, kan kalian ingat sendiri tadi, densitas itu kan lah people per kilometer square. Jadi, penduduk per kilometer persegi. Berarti yang berpengaruh di sini tuh nggak cuma luas, tapi ya dari jumlah penduduknya juga. Vatikan memang kota negara kota yang berarti ya sangat-sangat kecil gitu ya. Cuma seuprit itu doang di dalam kota Roma, Italia. Tapi ya penduduknya juga dikit gitu ya. Makanya dia di sini density-nya kecil. Seperti itu. Nah, mana ya? Suriname itu cuma 4 di sini. Holy See. Ntar pakai yang ini aja, population. Nah, itu kan Holy See. Density-nya ya lumayan lah, tapi 1240. Nggak terlalu besar-besar banget. Tapi masih lebih tinggi daripada Indonesia. Kayak gitu. Indonesia kan tadi 156 ya. Seperti itu, guys. Oke, itu ada lagi yang mau ditanyakan mungkin? Mana ya? Nah, kemudian kalau aman, nah sekarang dapat data seperti itu dari mana, Kak? Oh, kalian buka aja tadi ini Worldometers ya. Sekali lagi sebenarnya ini Worldometers ini dia predik, jadi dia nggak literally ngitung secara benar-benar gitu ya, tapi dia ngepredik kayak wah setiap jam itu lahir berapa 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 gitu, gitu dari masing-masing negara. Makanya sebenarnya ya dia nggak akurat banget, tapi ya bisa dipakai lah kayak gitu. Nah, ya itu salah satu rumusnya itu sama admin. Jadi untuk ngepredik itu kalian harus tahu jumlah penduduk awalnya, kemudian rata-rata pertumbuhan penduduk per tahun gitu ya, atau dalam periode tertentu bisa gitu ya. Contoh, katakanlah setiap 1 tahun sekali ini orang Indonesia tuh numbuh sekian, lahir 1.000 orang. Nah, berarti kan dia ngitung tuh nanti oh rata-rata pertumbuhan sekian, 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 sekian. Oh berarti nanti di tahun 2025 itu penduduknya tuh sekian gitu. Nah, kemudian data untuk ngisinya itu dari mana ya? Salah satunya dari sensus. Jadinya di sensus tuh dicari data penduduknya itu berapa jumlahnya secara akurat. Barulah nanti di tahun 2021, 2022, 2025 sekarang itu dipredik kayak gitu. Sebenarnya kayak gitu. Cara kerjanya. Oke gitu guys. Ada lagi yang mau ditanyain? Oke. Nah, ini di sana jam berapa ya? Jam 8 ya. Di sini ada yang dari oh bentar. Soal menghitung densitas penduduk suka keluar nggak desain nggak? Sebenarnya untuk akhir-akhir ini sebenarnya enggak sih. Tapi ya dipelajari gitu ya. Tetap harus dipelajari. Kalau di OSK enggak. Tapi kalau di OSP, OSN mungkin bisa jadi. Jadi bahkan dia bisa jadi lebih advance gitu ya. Maksudnya kayak ditanyainnya sebenarnya nggak langsung densitas, tapi mana harus cari dulu luas lahan pertanian bisa jadi berapa dulu atau luas penduduk wilayahnya berapa. Terus nanti kalian harus cari jumlah penduduk di tahun sekian nih berapa. Terus baru dihitung densitas. Nah intinya kayak gitu. Jadi dia gabungan-gabungan gitu. Maksudnya kayak yang advance kalau di tingkat provinsi nasional. Kalau kabupaten kayak ya paling basic-basic aja gitu. Kreatif sentrik menghafal rumus Presiden itu soal rumusnya kayak susah banget. Jangan dihafal tapi sering latihan aja sih itu. Ya, karena nanti eh, kebiasa lah. Wah, kalau kondisinya kayak ini pakai yang ini, kondisi ini pakai yang ini gitu-gitu. Kayak gitu ya. PTW, di sini ada yang dari Indonesia Timur nggak? Siapa yang dari Indonesia Timur? Ada nggak? Nggak ada ya. Sulawesi gitu, Maluku, Papua, ada nggak? Nggak ada ya. Mungkin rata-rata Indonesia Barat ataupun Tengah. Ada Kak, oh Man Ice man. Man Ice Gorontalo, Sulawesi. Oke, 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 mantap. Nah, kalau WIT udah jam 10 ya, lumayan nih. Oke, lanjut, lanjut. Nah,
Sekarang kita akan bahas terkait teori-teori kependudukan. Nah, sebenarnya teori-teori kependudukan itu banyak banget macamnya nih. Mulai dari yang apa namanya, yang kuno, yang klasik, dan juga yang modern, yang baru-baru lah. Ya. Sekali lagi, teori-teori terkait kependudukan tuh banyak-banyak, banyak banget macamnya gitu ya. Mulai dari yang klasik atau yang lama gitu ya, ataupun ada juga yang modern, yang baru gitu. Nah, kita mulai dulu paling dari yang paling basic gitu ya, paling awal gitu ya, mungkin yang fundamental. Teori mendasar dalam geografi pendidikan tuh teorinya Malthus. Dalam bukunya apa ya? An Essay on Principle of Population atau apalah itu. Tahun 1798. Ya, kalau nggak salah ingat. Tahun 1798. Yang di mana 1798 sudah pasti kan belum lahir gitu ya. Nah, Malthus itu bilang bahwa ternyata pertumbuhan populasi atau pertumbuhan manusia itu akan sangat-sangat meningkat pesat gitu ya. Di mana dia meningkatnya atau bertambah itu mengikuti deret ukur atau deret geometri. Nah, sekali lagi kata Malthus ini populasi itu akan meningkat sangat-sangat pesat gitu ya. Jadi dia mengikuti deret ukur atau deret-deret geometri. Contoh deret ukur itu kayak 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 gitu lah. Ini dia terus berlipat-lipat gitu. Sementara kalau pertumbuhan makanan itu dia bertambah tapi mengikuti deret hitung atau deret aritmatika. Contoh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, dari kondisi begitu, maka dapat menyebabkan di suatu momen di masa yang akan datang, gitu ya, di suatu momen di masa yang akan datang itu dia akan terjadi yang namanya krisis, ya, population krisis atau ya pokoknya kekacauan lah di dalam dunia atau di bumi ini. Nah, kenapa? Karena tadi memperebutkan bahan makanan, gitu ya, memperebutkan sumber daya. Makanya Malthus ini menyarankan dua solusi, yaitu preventive check dan juga positive check. Kira-kira ada yang tahu nggak bedanya apa? Ada yang tahu nggak bedanya preventif sama positive check? Apa kira-kira? Atau baru belajar semua nih? Oke. Positive check tuh kayak metode agar ya, oke, preventif tuh kayak faktor yang menghambat kayak gitu. Positif kayak penunjang. Oke, mantap Pak. Kalau preventif tuh seingatku sebelumnya Kak, ya. Oke. Sebenarnya sesuai namanya pun ini udah bisa ditebak teman-teman ya. Sebenarnya dari namanya pun udah bisa ditebak. Kalau preventif ya berarti dia sebelum, kalau positif berarti dia ya sesudah. Sebelum dan sesudah nih apa Mas? Nah, jadi kalau preventif check itu adalah pencegahan kelahiran. Ini kan sebelum. Jadi kayak gimana caranya supaya penduduk nggak nambah ya dari sebelum lahir tadi, ya yang lahir dikurangi gitu ya. Nah, sementara kalau positif check itu ya sudah pasti setelah, ya setelah. Jadi apa namanya, melalui proses kematian. Karena kan penduduknya udah banyak. Nah, gimana cara kita mengurangi ya setelah kayak gitu. Nah, kemudian preventif dan positif check pun juga kebagi jadi dua masing-masing gitu ya. Preventif check itu ada yang namanya moral restraint dan juga ada yang namanya vice. Kemudian positif check juga ada yang namanya vice dan juga fiduciary. Nah, kita mulai dulu yang preventive check bagian moral restraint. Jadi, moral restraint ini adalah segala sesuatu untuk ini mengekang diri ya atau menekan diri gitu ya. Contoh misalkan kayak
ini pengangkangan nafsu seksual atau perundingan perkawinan atau mungkin sekarang lagi ngetren banget yang namanya child free gitu ya. Orang-orang tuh nikah tapi nggak pengen punya anak gitu. Child free. Yaitu moral restraint, preventif karena dia berusaha mencegah kelahiran atau menekan kelahiran. Sementara ada juga yang vice. Nah, vice ini dia nggak cuma menekan ya apa ya, nggak cuma ideologi atau pemikiran doang, tapi dia juga ada usaha. Contoh kayak misalkan pengguguran kandungan atau aborsi. Ibaratnya kan dia udah ada usaha gitu ya untuk menekan kelahiran tadi, mengurangi kelahiran. Ataupun ya mungkin homosexuality, tapi ya itu nggak boleh gitu kan sebenarnya. Ataupun juga promiscuity itu ini ya pergaulan bebas. Jadi dia sama siapapun tapi dia nggak punya anak. Intinya kayak gitu. Promiscuity. Dan juga adultery. Adultery itu adalah adopsi gitu ya, adopsi. Kemudian ada penggunaan alat-alat kontrasepsi dan sebagainya. Itu ibaratnya kan vice, ada usaha kayak gitu. Ya kan? Ada usaha untuk mengurangi atau menekan si kelahiran. Nah, positif check itu faktor yang meningkatkan kematian. Jika polisi sudah melebihkan fase pangan, contohnya ya oke. Oke, betul. Nah, intinya gitu ya, preventif dulu pokoknya menekan kelahiran. Ada yang moral restraint, ibaratnya dia cuma mengekang ideologi pemikiran gitu ya. Sementara kalau fase itu dia udah ada usahanya. Nah, betul kata admin gitu ya. Ya, salah satu contoh negara itu Cina gitu ya. Cina tahun 19 berapa ya, aku lupa ya mulainya. Itu dia menerapkan one child policy gitu ya. Jadi kebijakan satu anak cukup atau satu keluarga satu anak gitu ya. Nah, dari situ tuh benar-benar bukan bagus sih, maksudnya benar-benar terjadi penurunan kelahiran, benar-benar terjadi. Eh, Sampai di tahun 2016 itu 2015-2016 pemerintah Cina itu stop one child policy, dia ganti dengan two child policy. Dan baru-baru ini aku kalau nggak salah baca kemarin dia udah jadi three child policy. Hmm. Jadi yang awalnya one child kemudian berubah jadi two child, kemudian three child. Ya, satu anak, dua anak, tiga anak. Gitu. Nah, balik lagi apa namanya? Itulah contoh preventif. Nah, kemudian kalau yang positif berarti dia yang melalui proses kematian. Jadi yang ibaratnya dia sesudah. Berarti penduduknya udah banyak nih. Nah, terus gimana cara ngurangin ya? Ya, pakailah yang positif check ini. Positif check ini dia kebagi dua, ada yang namanya vice dan juga ada miseri juga. Nah, kalau vice ini ya segala jenis pencabutan nyawa. Contoh kayak pembunuhan anak-anak, pembunuhan orang-orang cacat, pembunuhan orang-orang tua, ataupun genocide gitu-gitulah. Itu contoh vice. Ya, jadi dia ngurangin yang udah ada. Sementara ada juga yang namanya miseri. Nah, miseri adalah keadaan-keadaan yang bisa menyebabkan kematian. Jadi nggak disengaja, tapi memang ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa menyebabkan kematian. Contoh epidemi atau pandemi, kayak COVID-19 kemarin ya. Nggak ada, mungkin ya kita semuanya nggak pengen ada pandemi, epidemi, tapi ada kejadian itu, kemudian ya populasi menurun gitu ya, berkurang gitu. Ataupun eh ada bencana alam ataupun peperangan ataupun kelaparan atau kekurangan pangan dan sebagainya gitu. Nah, sebenarnya ini berkaitan juga sama gaya hipotesis. Ini sebenarnya di luar geografi kependudukan, tapi aku jelasin aja. Jadi gaya hipotesis ini sekali lagi itu dia hipotesis, ya cuma kira-kira doang. Intinya dia bilang bahwa bumi ini mirip kayak makhluk hidup, mirip kayak manusia. Kalau manusia lapar ya dia makan. Manusia ngantuk dia tidur. Sama kayak bumi. Bumi ngerasa nih bumi ini udah penuh nih, manusia kebanyakan. Nah, pasti ada aja cara atau ada aja upaya gimana caranya populasi itu menurun. Nah, makanya mungkin bumi menyebarkan virus tadi dan sebagainya. Nah, itulah. Ini hipotesis, jadi nggak terbukti ya secara teori, tapi dia hanya duga-duga, kira-kira, hipotesis. Oke, balik lagi, yang Vice kayak bunuh diri termasuk ya bisa jadi ya positif cek, tapi yang memang ada usahanya atau memang ada niatannya. Kalau misalnya ini kan kondisi-kondisi tertentu seperti itu. Oke, aman. Ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini? Kalau nggak ada, ketik dua ya kan? Yang nggak ketik dua berarti tidur.
Oke. Kemudian, oke itu mal- jadi ini yang paling basic, paling mendasar gitu ya. Ini dulu banget. Dan apa namanya? Ya, ibaratnya mengawali lah teori-teori kependudukan lainnya. Nah, kemudian, bentar, tulis di sini nggak ya? Oh, enggak. Nah, sebenarnya ada juga yang namanya Neo-Malthusian. Jadi dia sebenarnya mirip kayak Malthus. Jadi dia bilang memang populasi ini nambah terus nih, gitu ya. Nah, terus kalau Malthus kan nawarin kayak usaha-usahanya kayak positif check, preventif check gitu. Nah, Neo Malthusian tuh nawarinnya yang lebih apa ya, yang lebih rasional, yang lebih ya lebih manusiawi lah. Jadi dia oke kalau kayak gini kita positif preventif check tapi yang moral restraint aja ya. Maksudnya kayak kita menekan kelahiran dengan cara ya menunda perkawinan, child free gitu-gitu. Jangan kita ngebunuh gitu ya dan sebagainya. Nah, itulah Neo Malthusian. Jadi yang baru. Tapi secara umum mendasarnya dia sama kayak Malthus. Jadi dia bilang memang populasi terus meningkat. Tapi memang pada akhirnya pendekatan untuk mengurangi populasi tadi yang berbeda kayak gitu. Ya, Malthus dan Neo Malthusian. Nah, terus ada juga yang teorinya Karl Marx. Ini juga lama, guys. Jadi aku jelasin yang teori-teori lama dulu ya. Malthus, Karl Marx ini lama juga. Nah, Karl Marx ini dia kalau teman-teman pernah dengar Marxisme gitu ya. Jadi dia bapak sosialis komunis sebenarnya Karl Marx itu. Nah, sebenarnya Karl Marx ini agak-agak nggak setuju sama teorinya Malthus. Karl Marx, Malthus kan bilang krisis itu terjadi kalau ada tadi keterbatasan jumlah makanan atau orangnya banyak tapi makanannya sedikit. Nah, baru ada krisis di situ. Nah, tapi Karl Marx tuh beda tuh melihatnya. Nah, point of krisisnya beda. Jadi kalau si Karl Marx itu dia point of krisisnya adalah kesempatan kerja. Bentar, aku pindah tempat dulu guys. Ngadem dulu ya, bentar. Nah, jadi kalau si Karl Marx ini dia point of krisisnya beda. Jadi yang jadi permasalahan itu adalah ini nantinya kesempatan kerja. Jadi populasi ini banyak, tapi ya lapangan pekerjaan terbatas gitu ya. Orang-orang nggak bisa bekerja, orang-orang nggak bisa dapat duit, yang pada akhirnya barulah memicu ke krisis tadi, perang tadi, karena orang-orang nggak punya duit, mereka berantem gitu ya, mereka berebutan dan sebagainya. Kayak gitu guys. Bedanya Malthus sama Karl Marx ya. Hmm. Nah, pada akhirnya apa solusinya dari Karl Marx? Jadi dia bilang sistem ekonomi itu diganti aja yang awalnya liberalis ganti sosialis, di mana sosialis ini ya keadilan, kemerataan gitu ya. Seperti itu. Oke, di kolom chat Kak, kan ada konspirasi saat zaman COVID yaitu virus corona itu cuma menarik global buat meningkatin kematian itu benar nggak sih? Nah itu nggak tahu ya karena ya belum ada secara pastinya gitu ya, bukti valid bukti konkret. Tapi intinya ya tadi bisa jadi secara kalau secara hipotesis ya mungkin itu adalah memang ulah bumi sendiri gitu ya. Itu hipotesis hanya duga-duga. Oke, kemudian di pertanyaan kedua, teori Malthus ini untuk negara berkembang yang mana penduduk tinggi, gimana untuk negara yang maju yang dimana prosesnya. Nah, itu dia. Jadi makanya Malthus itu sebenarnya teorinya banyak dikritis, guys. Udah banyak apa namanya di apa ya? Ditentang atau dilawan gitu ya, dikritik. Karena teorinya udah ini nggak update lagi gitu ya. Karena dia bikinnya ya disanggah. Karena dia bikinnya kan tahun 1798 yang memang negara-negara pun juga semuanya belum belum kayak sekarang kayak ya masih berkembang semua, masih merintis lah ibaratnya. Bahkan itu kan sebelum revolusi Inggris gitu ya, revolusi industri gitu kan. Jadi memang negara-negara pun ya masih gitu-gitu aja semuanya. Belum ada kulkas, belum ada teknologi traktor yang sekarang itu kan semua ada sehingga populasi manusia kan bisa menghasilkan makanan yang jumlahnya juga besar. Itulah. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Sembari aku matiin Sanyo dulu nih ya, berisik soalnya. Ada yang mau ditanyain dulu? Maltus?
Nah, oke lanjut lagi. Tipe soal teori ini di OSK, Kak. Oke, nanti ya coba aku buka-bukain lah soal-soal di OSK. Kita fokus materi dulu, nanti sesi-sesi akhir baru kita jawab-jawab soal. Nanti aku cariin dulu. Oke, kemudian, nah, itu kan teori-teori lama ya. Sekarang kita masuk ke teori-teori modern ya. Contoh dari John Stuart Mill. Jadi, kalau teorinya John Stuart Mill itu dia bilang, jadi gini, kan manusia-manusia sekarang itu kan udah bisa ya bekerja, maksudnya udah bisa menghasilkan uang, bisa ya memiliki karir dan sebagainya. Yang artinya produktivitas tinggi lah intinya kayak gitu. Biasanya kondisi-kondisi ini tuh dia bisa memicu yang namanya keluarga yang kecil. Karena orang-orang seperti itu memikirkan nih determinan standard of living. Jadi terutama sektor pendidikan sih. Jadi orang-orang yang berpendidikan ya, orang-orang yang berpendidikan itu kan biasanya punya apa ya? Skill, punya pengetahuan yang pada akhirnya produktivitasnya tinggi. Ya kan? Sekali lagi ada yang namanya determinan standard of living atau standar hidup kayak lu kalau lo mau hidup lu harusnya minimal beginilah. Nah, itu determinan standard of living. Jadi kayak gimana ya? Eh ya syarat bukan ya kayak poin mendasar lah kalau kalian mau bertahan hidup tuh minimal kan harus begini nih gitu. Nah, itu. Nah, salah satu pendidikan. Jadi kalau kalian punya pendidikan yang bagus, pendidikan yang baik, artinya kan kalian bisa bekerja dengan maksimal juga. Yang artinya produktivitas kalian tinggi. Nah, biasanya kondisi-kondisi itu yang menyebabkan keluarga kecil. Kenapa? Karena ya tadi mereka ya sadar secara pendidikan ya, ya udah kita fokus bekerja aja dan sebagainya gitu. Itulah makanya John Stuart Mill itu bilang kalau suatu negara itu mau mengontrol kependudukannya, mengontrol perekonomian dan sebagainya itu mulailah dari hal-hal yang mendasar, standar of living tadi. Contoh dari pendidikan. Perbaiki dulu pendidikan, nah baru nanti segi kependudukan dan itu bisa dikontrol, bisa diatur. Salah satunya Indonesia. Indonesia itu setelah Perang Dunia Kedua itu dia jadi baby boom ya. Banyak perang, iya Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan itu dia terjadi baby boom atau lonjakan jumlah penduduk. Nah, di kondisi itu tuh dia memicu yang ini namanya apa namanya pertumbuhan meningkat. Nah, setelah itu kan mulai muncul program KB, mulai kontrol. Nah, KB itu awalnya nggak berhasil ya, maksudnya kayak ya gitu-gitu aja. Tapi lambat laun dari segi pendidikan kan membaik. Lambat laun pun juga orang-orang sadar terkait pentingnya KB. Yang pada akhirnya sekarang terbukti pertumbuhan penduduk Indonesia itu menurun. Ya, kalau kalian lihat data sensus BPS itu dia menurun gitu ya. Seperti itu. Oke, itu John Stuart Mill ya. Nah, sorry guys ya, tiba-tiba wifi-nya ganti sendiri. Oke, bentar. Tadi terakhir sampai mana ya? No, Arsène Dumont ya. Jadi Arsène Dumont itu dia nama teori disebut juga sebagai teori kapilaritas sosial. Jadi intinya dia bilang kalau suatu orang itu pengen sukses atau memiliki kedudukan yang tinggi di masyarakat gitu ya, pengen apa namanya? Secara sosial dia dipandang dengan baik, secara ekonomi pun dia juga pengen punya perekonomian yang baik, maka dia cenderung memiliki keluarga yang kecil. Karena apa? Karena keluarga yang besar itu dianggap sebagai beban, ya. Karena keluarga yang besar itu dianggap sebagai beban. Nah, contohnya gini,
Misalkan ada pasangan suami istri baru menikah, ya. Ketika mereka baru menikah kan mungkin ya mereka harus merintis ya, kayak harus beli rumah dulu, beli mobil gitu-gitu ya. Nah, tapi di sisi lain mereka punya anak yang harusnya mungkin mereka bisa nabung buat beli rumah, buat beli mobil. Pada akhirnya tabungan itu dipakai untuk biaya ini, biaya anak itu ya, merawat anak dan sebagainya. Nah, pada akhirnya mereka nggak punya itu, nggak punya rumah, nggak punya mobil ya dan sebagainya. Nah, itu pada akhirnya susah juga secara perekonomian. Mereka nggak bisa berkembang gitu. Nah, makanya ya kalian kalau mau sukses ya mungkin nabung dulu gitu ya, nabung dulu, invest dan sebagainya, barulah nanti ya punya anak dan sebagainya. Bentar bang, kalau penduduk suatu negara menurut saya sebagai yang ada di suatu negara tersebut, bang, banyak ya. Salah satunya dari sektor perekonomian mungkin dia akan keterbatasan tenaga kerja gitu ya. Karena tiba-tiba orang yang nggak ada kan siapa yang mau bekerja gitu kan. Nah akhirnya ekonomi bisa jadi collapse atau down. Terus juga ya misalkan sebenarnya nanti paling utamanya ke ekonomi gitu ya. Salah satu dampaknya. Kemudian teori Arsene Dumont mirip sama teori John tadi. Ya mirip. Tapi beda gini, kalau Arsene Dumont tuh bilang kalau lu mau sukses, lu mending punya keluarga yang kecil. Kalau John Stuart Mill tuh bilang, kalau orang-orang sukses itu bisa terjadi karena ada standard of living yang baik, determinan standard of living yang baik. Jadi orang-orang yang sukses tadi ya, biasanya mereka ya determinan standard of living tinggi dan mereka punya keluarga yang kecil. Benar kayak gitu. Jadi beda itu kalau standar John Stuart Mill itu ibaratnya kayak lu udah sukses, pendidikan udah baik. Nah, biasanya keluarganya kecil. Nah, kalau Arsene Dumont itu dia bilang kalau lu mau sukses, nah keluarga lu kecil kayak gitu. Itulah. Kak, kenapa Rusia nggak termasuk kepala penduduk bukannya wilayah negara terluas ya, Kak? Hah? Iya, penduduknya sedikit, Mbak. Dia underpopulation ya sebenarnya. Iya gitu ya, kan bahas sendiri lah itu. Jadi pepatah banyak anak banyak rezeki itu gimana, Kak? Nah, itu dia, itu dia. Itu jadi permasalahan nanti. Nanti ya. Oke, sabar. Kemudian lanjut dulu dah ke yang keempat nih, ada teorinya Emil Durkheim. Nah, kalau Emil Durkheim ini dia bilang bahwa pertumbuhan penduduk menyebabkan terjadinya persaingan antar masyarakat untuk meningkatkan kualitas individu. Nah, ini jelas nih. Jadi, ya jelas pertumbuhan penduduk kan tinggi nih. Orang-orang banyak. Nah, kalau orang banyak berarti kan apa-apa kan jadi kayak terbatas. Contoh lapangan pekerjaan. Contoh lulusan geografi dah. Mungkin lulusannya banyak tapi lowongan pekerjaan terbatas misalnya. Nah, terus gimana dong? Nah, makanya mau nggak mau kan harus punya kualitas individu yang baik. Mungkin kalian sebagai lulusan geografer harus punya ilmu skill kayak editing, mapping, pemetaan, drone gitu-gitulah dan sebagainya. Nah, itu berarti nilai tambah, kualitasnya kan meningkat. Berarti kalian bisa bertahan di persaingan tadi gitu-gitu. Ya. Oke, itulah. Teori John Stuart Mill tuh kayak di Jepang ya, Kak. Ya, betul. Jadi Jepang itu kan dia produktivitasnya udah tinggi, pendidikan udah baik dan mereka punya keluarga yang kecil. Nah, gitu. Teori Marxis dan Emil Durkheim hampir sama, Kak. eh Beda. Jadi kalau Emil Durkheim kan fokusnya ke antar individunya. Lu kalau mau bersaing, lu harus punya kualitas. Nah, itu Emil Durkheim. Kalau Karl Marx, dia bilang, nih orang-orang banyak, tapi lapangan pekerjaan terbatas. Nggak bisa nih kayak gini nih. Kita harus ubah sosialis. Gimana caranya semua orang nih sama rata dapat semua. Nah, itu. Jadi kalau Karl Marx itu mempermasalahkan ke sistemnya. Sistem perekonomiannya itu harusnya sosialis biar merata adil. Nah, kalau Emil Durkheim itu lebih fokus ke persaingan antar masyarakat, ke kualitas individunya. Itu. Kayak gitu ya. Katanya Kak Jepang itu SDM-nya kurang sampai minta setoran SDM Indonesia ke Jepang. Katanya ada isu gitu. Benar nggak, Kak? Memang betul gitu ya. Kalau kalian lihat data di world population tadi, Jepang itu penduduknya terus turun, 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 turun. Nah, ntar kita pelajari di transisi demografi. Intinya dia terus turun, yang pada akhirnya apa ya tadi? Kekurangan tenaga kerja. Makanya datang
datengin orang-orang dari luar negeri kayak gitu gitu. Nah, itu ya. Oke, ntar dulu. Lanjut ya. Yang kelima ada teorinya Michael Thomas Sadler. Nah, jadi kalau Michael Thomas Sadler tuh dia bilang reproduksi manusia dibatasi oleh jumlah penduduk suatu wilayah. Apabila kepadatan tinggi, maka reproduksi manusia akan menurun dan sebaliknya. Mungkin nggak sebenarnya nggak semua tempat ini ya sesuai dengan teorinya Michael Thomas Sadler karena memang tempat-tempat kayak di Jawa, Cina, India itu bisa beda-beda gitu ya. Contohnya gini, tadi katakanlah India kepadatan penduduknya lebih tinggi daripada Indonesia. Udah tahu kepadatannya lebih tinggi, harusnya kan reproduksi manusia menurun. Tapi ternyata dia masih tinggi-tinggi aja tuh gitu ya. Nah, itu sebenarnya kayak ada anomali-anomali di negara tertentu. Tapi secara umum memang seharusnya kalau udah tahu masyarakatnya banyak, kepadatannya tinggi gitu ya. Ibaratnya kalian ini deh, punya kantong, terus kalian masukin barang. Udah tahu barang kalian penuh, tapi kalian masih masukin barang, berarti kan apa artinya? Kan nggak sesuai gitu ya, artinya kan nggak pas gitu. Nah itu dia, harusnya berkurang kan, dikurangin gitu. Nah itu dia harusnya. Tapi memang ada beberapa tempat yang agak unik gitu ya. Salah satunya mungkin karena ada anggapan banyak anak banyak rezeki. Ntar aku bahas itu. Kenapa bisa begitu tuh? Ya. Oke, intinya inilah Michael Thomas Selder. Kemudian yang keenam ada double D. Jadi double D ini dia bilang reproduksi manusia dipengaruhi oleh jumlah bahan makanan. Apabila bahan makanan terbatas, maka reproduksi meningkat dan sebaliknya. Ya ini aneh tapi nyata gitu ya. Udah tahu bahan makanannya dikit, tapi reproduksinya meningkat. Anaknya banyak. Ini benar-benar terjadi di negara maju dan negara berkembang. Negara maju bahan makanannya banyak. Ya, makanannya banyak, mereka bisa impor gitu ya, beli dan nah, tapi reproduksinya rendah, tingkat lahirnya rendah kayak gitu. Sebaliknya negara berkembang udah tahu makanan susah, ya udah tahu makanan susah tapi reproduksi tetap meningkat, tetap tinggi-tinggi aja lah kayak gitu. Nah, ya tadi sekarang kita akan bahas anggapan banyak anak banyak rezeki. Karena gini, harapannya kalau mereka punya banyak anak mungkin akan ada salah satu atau salah dua anak yang bisa merubah perekonomian keluarga. Jadi ibaratnya kayak kalian tebar benih, bukan tebar benih, apa ya bilangnya ya. Yang penting kan nanam dulu aja, entah yang berbunga yang mana terserah gitu gitu. Ya udah kayak yang penting aku punya banyak anak, nanti salah satu atau salah dua mungkin bisa kaya, bisa merubah perekonomian keluarga. Selain itu, mereka punya banyak anak juga karena ini kan kebanyakan di negara berkembang. Di negara berkembang ini ya biasanya sektor ekonomi dominannya kan adalah sektor pertanian biasanya. Nah, di pertanian ini kan mereka butuh tenaga kerja. Dibandingkan mereka nyewa tenaga kerja ya, mending mereka nyuruh anaknya aja. Sehingga mereka punya banyak anak untuk dibantu pekerjakan di pertanian gitu-gitu. Itulah ya. Kemudian berikutnya yang ketujuh ya, ini dari Herman Kahn. Nah, Herman Kahn tuh bilang manusia dengan segala pengetahuannya dapat mengembangkan berbagai teknologi untuk bertahan hidup seperti daur ulang dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi ini sebenarnya agak-agak mengkritisi si Malthus sih dia karena Malthus tuh nggak ngelihat kondisi-kondisi begini. Malthus tuh nggak melihat adanya teknologi. Ya, jadi dia yaudah gitu kan karena tahun 1798 apa sih guys yang kalian lihat gitu ya. Nah, tapi kalau Herman kan ini kan dia udah bilang wah ini teknologi kayak daur ulang gitu. Kita bisa bertahan hidup gitu ya, bisa tetap mencukupi kebutuhan kita dan sebagainya. Gitu. Oke, terus ada juga teorinya dari Esther Boserup guys. Ya. Nah, ini mirip sama Herman Kahn, tapi kalau Herman Kahn dia teknologi secara umum, termasuk daur ulang. Nah, kalau Esther Boserup ini dia fokusnya ke memang suplai pangan. Jadi dengan teknologinya manusia sekarang, pengetahuan dan sebagainya, dia bisa meningkatkan suplai pangan. Dengan cara apa? Dengan ya tadi meningkatkan pertumbuhan makanan ya gitu. Jadi dia mirip lah sama Herman Kahn, tapi kalau Herman Kahn fokusnya ke teknologi secara umum.
termasuk daur ulang gitu ya. Kelas terstruktur ini teknologi yang fokusnya memang di makanan kayak gitu. Seperti itu guys. Oke, sampai sini teori-teori kependudukan apakah ada yang mau ditanyakan dulu? Teori double D kayak di negara-negara Afrika. Iya, betul ya. Jadi salah satunya mungkin negara-negara di Afrika udah tahu makanan susah tapi punya banyak anak. Karena tadi termasuk Indonesia pun sebenarnya juga gitu guys. Di beberapa wilayah mungkin masih ada yang demikian. Oke, ada yang bertanyakan? Kalau nggak ada coba ketik tiga. Oke, mana ya? Oke, mantap. Lanjut. eh nah, oke. Nah, tadi kita balik lagi ya ke fokus demografi. Tadi kan ada size, ada distribution, sama ada struktur. Nah, struktur itu kan contohnya kayak apa namanya? Tadi jenis kelamin, usia gitu-gitu ya. Nah, salah satu upaya atau salah satu metode yang dapat digunakan untuk menggambarkan struktur penduduk itu tadi adalah melalui piramida penduduk ya. Mungkin teman-teman udah pernah belajar sebenarnya. Ini basic banget gitu ya. Piramida penduduk ini terbagi jadi tiga, ya kan? Oke, sebelum itu deh. Ya tadi piramida penduduk adalah gambaran dari kondisi-kondisi kependudukan. Nah, apa saja yang digambarkan? Ya, salah satunya adalah tadi jenis kelamin, kemudian usia dari penduduk, kemudian misalnya jumlah bisa juga di situ. Dan nanti sebenarnya bisa digunakan untuk memperkirakan kondisi kelahiran dan kematian. Meskipun kita nggak tahu angka pastinya, ya, kelahiran berapa persen, kematian berapa persen, tapi kita bisa ngilangin, oh, kalau bentuknya kayak ini nanti kelahirannya itu tinggi atau rendah. Oh, kalau bentuknya ini tuh kelahirannya rendah gitu. Intinya gitu. Nah, sekarang kita lihat piramida ini bentukannya ada tiga nih, ya. Piramida penduduk ini punya punya tiga bentuk. Ya, ada piramida penduduk muda, ada piramida penduduk sedang, ada piramida penduduk tua. Atau ekspansif, stasioner, dan juga konstriktif. Nah, sekarang kita lihat dulu dari ekspansif dulu. Sesuai namanya, piramida penduduk muda. Berarti dia didominasi oleh orang-orang di usia muda. Orang-orang di usia muda tuh yang kayak gimana sih, Mas? Nah, jadi sebelum itu kalian harus tahu dulu klasifikasi kelompok umur. Jadi usia 0 sampai 14 tahun itu dikatakan sebagai usia-usia muda atau namanya adalah belum produktif ya. 0 sampai 14 tahun gitu ya, itu usia-usia muda atau belum produktif. Kemudian 15 sampai 64 itu dikatakan usia-usia produktif atau ya bisa dibilang dewasa gitu ya. Sekali lagi kalau 15 sampai 64 itu dia usia-usia muda atau dewasa atau produktif. Sementara kalau dia udah lebih dari sama dengan 65 tahun, berarti dia udah usia tuh tua atau sudah tidak produktif ya. Oke, tuh. Nah, sesuai nama ya, balik lagi ke piramida penduduk muda. Berarti memang yang lebih banyak itu adalah penduduk di usiamu muda. Nah, makanya kalian lihat bentuk segitiganya. Jadi bentuk piramidanya jadi bentuk segitiga. Bagian bawah ngembang, bagian atas kuncup gitu ya. Yang artinya apa? Bisa kalian bahwa karena bagian bawahnya dia ngembang, berarti kelahiran tuh tinggi, ya. Karena dia ngembang, berarti kelahiran tinggi. Bagian atas dia nguncup. Berarti kan orang-orang di usia tua kan sedikit. Yang artinya apa? Orang-orang banyak yang mati. Ya, kematiannya tinggi. Nah, itu piramida penduduk muda ya. Eh, Kelahiran tinggi, kematian tinggi. Nah, dari kondisi ini kan bisa mengira-ngira tuh, wah, oke, kalau piramida kayak gini, kelahiran tinggi, kematian tinggi, berarti kita perbaiki fasilitas kesehatan nih, supaya kematiannya bisa ditekan. Selain itu nggak cuma fasilitasnya doang, kita gimana caranya orang-orang ini punya mindset yang berbeda gitu ya. Kita pakai KB, program KB gitu-gitu. Nah, itulah. Dan kalian tahu, wah ini banyak usia muda nih, berarti kita harus bikin sekolah.
kayak gitu. Nah, setelah. Jadi piramida itu bisa dipakai gitu untuk penentuan kebijakan. Oke. Bentar, untuk pertanyaan ntar aku jawab ya. Kemudian ada piramida penduduk sedang. Nah, kalau piramida penduduk sedang atau stasioner ini dia kelompok usia muda, dewasa dan tuanya itu hampir seragam, hampir mirip. Ya. Sementara kalau piramida penduduk tua ya, yang konstriktif ini dia kebalikan dari ekspansif. Jadi dia ngembangnya yang di usia tua. Ya, namanya juga piramida penduduk tua. Jadi orang tuanya banyak, orang mudanya sedikit. Yang artinya apa? Kelahiran rendah, kematian pun juga rendah. Kenapa kelahiran rendah ya? Karena bagian bawahnya dikit di sini ya. Artinya kan kelahiran memang rendah. Pun kematian juga rendah. Kenapa? Karena ini bagian atasnya lebar. Berarti kan orang-orang awet hidup gitu ya. Bisa bertahan hidup. Yang artinya berarti kematian juga rendah gitu. Nah, di kondisi ini kan bisa juga ngira-ngira tuh. Wah, ini kalau kayak gini nih berarti kita harus menyediakan fasilitas kesehatan yang baik nih. Panti jompo bisa. Karena orang-orangnya kebanyakan usia tua gitu. Oke, aman tapi sini. Oh iya, pertanyaannya. Kak, piramida penduduk sains tiga penduduk itu ada yang lain nggak ya? Sempat dengar ada piramida penduduk gradual gitu. Memang itu nanti macam-macamnya banyak juga, tapi yang basic itu ada tiga ini. Bahkan juga nggak jarang ada bentuk piramida penduduk yang aneh, ya. Beberapa negara itu yang penduduk piramida penduduk itu aneh. Oke, tapi ya basicnya ada tiga ini ya. Kemudian berikutnya ada biasanya pakai rumus proyeksi penduduk. Bang, Kak, ada nggak rumus itu penduduk? Ya ada. Proyeksi penduduk nanti ada itu. Kak mau nanya itu kalau kerucut artinya apa? Terus yang lurus aja artinya apa? Mau nanya. Ya, berarti kalau kerucut kan tadi, bagian bawah ini kan banyak, lebar. Oh ya, gini deh. Nah, nih. Jadi cara baca piramida penduduk yang pertama jelas, kalian lihat judul. Ya, jelas kalian lihat judul, habis itu kalian lihat bagian kiri itu biasanya biasanya untuk laki-laki, bagian kanan untuk perempuan. Biasanya, tapi silakan dicek lagi. Begitupun biasanya juga diwarnai, biasanya laki-laki ya warna biru, perempuan warnanya pink atau merah. Terus kalian lihat satuannya. Ya, di bagian bawah itu satuan biasanya. Kayak berapa, apakah dalam ribu, apakah dalam juta atau apa gitu ya. Kemudian kalian lihat kelompok umur, apakah dia yang 5 tahunan atau 1 tahunan gitu. Nah, setelah itu kalian lihat kalau dia bentuknya kayak segitiga kayak ini, berarti kan artinya kan bagian bawah ini kan banyak nih. Nih, bagian bawah ini kan 1,8, 1,8. Berarti kan banyak misalkan. Oh, berarti ya penduduk di usia muda tadi memang banyak kayak gitu. Seperti itu. Kemudian misalkan ini yang ini kan yang tengah-tengah lumayan nih ya, lumayan lebar. Nah, berarti itu apa gitu gitu loh. Seperti itu guys buat piramida penduduk. Oke, ada lagi. Negara Jepang itu penduduk konstruktif ya Bang. Iya, jadi rata-rata kalau negara-negara berkembang itu ada yang bentuk itu yang piramida penduduk muda atau ekspansif gitu ya. Sementara kalau negara-negara maju biasanya udah stasioner hingga ke konstruktif. Seperti itu. Kak mau nanya, iya oke, Bang kalau di Indonesia menggunakan piramida yang mana ya Bang? Indonesia sekarang bentukannya mendekati stasioner teman-teman ya. Indonesia itu mendekati stasioner. Kak, yang di konstruktif, kenapa katanya lebih banyak penduduk usia produktif daripada non produktif? Iya, karena gini, kan konstriktif atau konstruktif, guys. Kalau konstriktif, kenapa banyak usia produktif daripada non produktif? Harusnya usia tua yang banyak ya, harusnya.
Kak masih berkaitan sama pertanyaanku tadi, kira-kira bisa jelaskan lebih lanjut untuk bentuk-bentuk lainnya. Oke, sebenarnya aku pengen gitu ya, tapi kayaknya ini materinya masih banyak gitu ya. Jadi mungkin aku untuk sesi kali ini mungkin aku nggak bahas dulu. Nah, kalian bisa ikutan tuh yang pertanyaan mandiri dosen kalau mau lebih detail gitu ya. Karena bentar materi masih banyak tapi ya cobalah taruh kejar. Bagaimana perceraian mempengaruhi kependudukan? Wah, ini sampai perceraian ya. eh Ya sebenarnya kalau perceraian berarti kan nanti dia bisa ngaruh ke kelahiran menurun ya kan? Karena perceraian dia stres jadi dia mati, wah, kematian tinggi. Nah, itulah ngaruhnya gitu-gitu. Jadi sangat-sangat fleksibel. Namanya juga sosial gitu ya. Kak, pendapat kakak dengan anggapan Indonesia bakal mengalami penurunan demografi tapi anak muda sekarang menjalani hidup yang jelas. Bukan sebenarnya bukan masalah anak mudanya ya, maksudnya ya mungkin itulah. Tapi sebenarnya pembentukan pendidikan di Indonesia yang mungkin kurang dari awal. Jadi kayak kita tahu memang bahwa kita kan mau bonus demografi tapi secara pendidikan tuh kita gitu-gitu doang gitu ya. Nggak ada reformasi pendidikan yang benar-benar kayak ngena ke semuanya gitu. Maksudnya kayak oh harus gini loh gitu. Nah, akhirnya ya anak-anak mudanya juga nggak dapat hal-hal yang semestinya gitu ya. Pada akhirnya ya tadi bonus demografinya pun mungkin nanggung gitu. Kayak gitu ya. Lanjut dulu aja ini waktunya semakin mepet gitu ya. Nah, ini salah satu contohnya guys. Kesalahan tadi error of ini. Aduh, ntar aku lupa ngeblank tiba-tiba. Nah, error of content. Jadi ada namanya fenomena ad shipping. Jadi ad shipping adalah fenomena ketika ada kesalahan pencatatan umur ya, ada kesalahan pencatatan umur yang menyebabkan ada distribusi penduduk yang lebih besar pada umur berakhiran 0 dan 5 karena masyarakat cenderung membulatkan umur mereka. Jadi ini kesalahan dari orang yang melaporkan gitu ya. Kalian ditanya, kalian usia berapa gitu ya. Harusnya kalian usia 16 tapi kalian jawabnya 15 gitu. Jadi itulah. Pada akhirnya terjadi ini fenomena age shipping. Nah, eh kalau kalian lihat di grafik ini ya, sorry di piramida ini di usia-usia tertentu dia bakal nambah, bakal banyak, terutama di usia-usia 0 sampai 5. Karena apa tadi ya? Mereka membulatkan umur mereka. Ditanya usia berapa, jawabnya berapa. Akhirnya jadi ya kayak gini, gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini nih yang juga sering keluar ya, baik dari kabupaten, provinsi sampai nasional ini sering keluar dibahas. Ada teori transisi demografi. Intinya, teori itu menjelaskan perubahan kondisi kependudukan dari masa ke masa, ya, dari waktu ke waktu. Nah, secara umum di teori transisi demografi ini dia membagi tahapan negara-negara dunia itu jadi 5 ya. Kita lihat dulu nih dari segi grafik gitu ya. Silakan dicek. Ada garis warna abu-abu ya paling ini atas ini ya. Ini garis yang menandakan birth rate atau tingkat kelahiran. Kemudian ada garis warna hitam, ini adalah death rate atau angka kematian. Kemudian ada garis warna merah ini artinya total populasi atau jumlah populasi secara total gitu ya. eh Kemudian apa namanya? Kita lihat bagian-bagiannya sekarang. Ada kan tadi ada 5 tahapan ya. Ada tahapan pertama nih. Ini disebut tahap high stationary. High itu tinggi, stationary itu tetap. Jadi dia tetap tapi tinggi gitu. Maksudnya gimana tuh, Mas? Kondisi ketika kelahiran dan kematian sama-sama tinggi. Yang lahir katakanlah ini berapa nih? 40 misalkan, yang mati katakanlah 38. Sama-sama tinggi. Ya tetap nambah, tapi ya nambahnya sedikit. Ya cuma nambah 2. Ya. Jadi kalian lihat total populasinya dari tahun ke tahun dia nambah tapi pelan. Nah, ini ya di masa sekarang tuh terjadi di suku-suku pedalaman. Mungkin ya suku-suku pedalaman tuh baik kelahiran dan kematian tuh sama-sama tinggi ya. Nah, dari kondisi kelahiran dan kematian tinggi tadi ya akhirnya pertumbuhan penduduknya meningkat tapi perlahan. Nah, pertanyaannya kenapa kelahiran tinggi, Mas? Nah, jawabannya adalah tadi banyak anak yang dibutuhkan untuk lahan pertanian. Jadi di kalau di masa sekarang di tempat-tempat pedalaman tadi kan ya mereka kan masih bekerja sebagai petani gitu-gitu. Nah, jelas, tadi aku bilang mereka butuh tenaga kerja.
Dibandingkan mereka nyewa tenaga kerja, mending mereka itu ini apa namanya? Mempekerjakan anak-anak mereka ya. Tinggal dikasih makan ya udah mereka bekerja seperti itu. Kemudian juga many children die at an early age. Jadi dia banyak anak yang mati di usia yang masih relatif belia, relatif muda. Sehingga apa? Sehingga orang tua itu ibaratnya kayak nyetok anak gitu ya. Bahasanya emang agak kurang sopan ya, tapi ya begitulah maksudnya kayak nyetok anak. Jadi kayak wah, ini daripada anakku mati gitu ya, mending aku lahirin yang banyak gitu ya. Punya banyak anak gitu kan. Kalaupun nanti ada yang mati ya masih ada cadangan yang lainnya gitu. Ibaratnya seperti itu ya, meskipun diksiku mungkin kurang sopan ya, mohon maaf, tapi kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian bisa juga gara-gara nih religious or social encouragement. Jadi memang ini apa namanya? Memang anjuran atau mungkin memang ajaran dari suatu agama atau mungkin suatu kepercayaan. Semakin banyak anak, ya banyak rezeki gitu gitulah. Dan juga di kondisi ini belum ada family planning atau belum ada kontrol keluarga. Atau kalau Indonesia ya belum ada KB lah gitu. Oke, seperti itu ya. Kemudian nah, kenapa kematian tinggi ya? Kematian tinggi bisa gara-gara disease, bisa gara-gara penyakit, bisa gara-gara kematian, ya, kelaparan, ataupun belum adanya pengetahuan di bidang kesehatan gitu-gitu ya. Seperti itu. Oke, kemudian masuk ke tahapan kedua. Nah, ini tahapan early expanding. Jadi di sini tingkat kelahiran, ya, tingkat kelahiran sangat-sangat tinggi, masih sangat tinggi, tapi tingkat kematian di sini turun drastis. Ya, kelahiran sangat-sangat tinggi, tapi tingkat kematian di sini turun drastis. Nah, dari kondisi ini akhirnya apa? Memicu yang namanya total population yang meningkat pesat. Ya, kalian lihat di garis merah ini dia meningkat pesat total populationnya, ya kan? Very rapid increase. Kenapa kematian bisa turun drastis? Ya, mungkin salah satunya ya tadi improvements in medical care. Jadi dia perbaikan di bidang kayak di kesehatan mungkin ya. Dia akhirnya jadi semakin sadar terkait kesehatan. Yang awalnya mungkin mereka belum kenal KB, akhirnya sorry, yang awalnya mereka mungkin nggak tahu cara ngerawat anak, akhirnya mereka tahu cara ngerawat anak, nggak tahu gizi sehat, akhirnya mereka tahu gizi sehat gitu ya. Dan juga mungkin perbaikan di water supply ya, di supply air ataupun di sanitasi dan sebagainya. Akhirnya kematian itu membaik, ya kan? Nah, kemudian berikutnya ini masuk ke tahapan ketiga, late expanding. Nah, di late expanding ini kematian turun ya, ikut turun juga. Kenapa bisa turun? Karena mungkin ada program KB, ada family planning, dan juga mungkin orang-orang udah nggak butuh lagi banyak anak dan sebagainya kayak gitu. Seperti itu ya. Nah, kemudian oh ini Kak, fenomena baby boom dari fase berapa? Di fase 2 ini. Jadi dia pesat banget begitu ya. Kelahiran masih tinggi tapi kematian turun drastis. Ya, salah satunya itu di Indonesia tadi aku bilang itu terjadi setelah kemerdekaan karena kondisi-kondisi kayak gitu tuh itu terjadi ketika manusianya udah mulai nyaman gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Kan mereka awalnya perang nih, tapi akhirnya jadi damai gitu kan, jadi lebih tentram. Nah, akhirnya mereka biasanya memiliki kelahiran yang meningkat atau tinggi gitu ya. Makanya jangan heran kalau orang-orang yang lahir setelah Perang Dunia Kedua itu disebut baby boomer gitu kan. Orang-orang yang lahir di masa-masa baby boom gitu. Atau ledakan penduduk. Itu ya. Kemudian berikutnya masuk ke tahapan yang keempat ya. Oh ya, BTW, late expanding tadi, sorry tadi yang ketiga. Kelahiran turun, kematian turun. Nah, di sini pertumbuhan penduduk itu masih meningkat tapi meningkat perlahan. Ya, dia meningkat tapi perlahan. Indonesia ada di tahapan ini ya. Indonesia ada di tahapan ini. Kemudian berikutnya masuk ke tahapan yang keempat, low stationary. Nah, di tahapan yang keempat ini atau low stationary ini dia kelahiran tuh dia rendah, kematian juga rendah ya. Kelahiran rendah, kematian juga rendah. Nah, kenapa kelahiran rendah gitu ya? Karena tadi
mulai ada family planning yang semakin baik, kemudian juga mungkin wanita mulai lebih memikirkan karir gitu ya. Wanita tuh lebih memikirkan karir atau lebih memikirkan apa namanya pekerjaan dibandingkan memiliki anak kayak gitu. Ataupun bisa juga penundaan perkawinan gitu ya dan sebagainya. Nah, kemudian dari situ akhirnya yaitu akhirnya tingkat pertumbuhan penduduk itu akhirnya melambat ya stabil melambat kayak gitu. Nah ini terjadi di negara-negara maju kayak Jepang, Amerika, Prancis, UK gitu ya dan sebagainya. Nah kemudian eh, berikutnya ada di tahapan yang kelima declining itu terjadi ketika sebenarnya ini masih prediksi ya itu terjadi ketika kelahiran itu ada di bawah jumlah kematian ya. Jadi jumlah kelahiran itu ada di bawah jumlah kematian. Terus minggunya antara Pasir Timbul atau Kali Biru karo Selasa. Pokoknya Pasir Timbul karo Kali Biru ya antara dua hari itu. Nanti kalau kowe milih wae. Jadi dia nyesuaikan kowe rogama. Oke, kemudian Kowe milih siji, maksudnya milih Kali Biru. nah itu kenapa kelahiran bisa ada di bawah kematian ya? Kelahiran bisa ada di bawah kematian itu salah satunya mungkin di Jerman ya ada kasus LGBT dan sebagainya. Nah itu juga bisa menyebabkan adanya penurunan ke kelahiran kayak gitu. Ya kan, seperti itu. Nah, itu ya transisi demografi. Sampai sini dia mau ditanya dulu teman-teman. Sayang saranku Kali Biru. Apakah ada yang mau ditanyakan? Pasir Timbul. Apakah aman? Sama ini dekat Pulau Ketik empat kalau aman. Iya enggak, ketik empat berarti tidur. Kalau Pasir Timbul itu apa? Kalau laut Pasir Timbul lah. Jadi kayak terus Pasir Timbul juga aku dari dia. Agak kurang ngerti dikit sih Kak, kurang ngerti di bagian mana ini. Oke, ya intinya gitu ya. Jadi sebenarnya teori transisi demografi itu ngejelasin perubahan-perubahan kelahiran dan kematian. Nah, dijelasin juga kenapa kelahirannya bisa berubah, mungkin karena faktor-faktor ini, kematiannya berubah karena faktor-faktor ini. Kemudian berikutnya dari sini tuh apa namanya? Karena kelahiran kematiannya dia berubah-berubah, nah akhirnya total populasinya juga ikut berubah. Nah, di situ udah jelasin faktor-faktornya, contoh-contoh negaranya juga udah dijelasin ya kan. Nah, termasuk ya tadi aku bilang Indonesia ada di tahapan mana? Indonesia itu ada di tahapan ketiga. Cara tanya dari mana ya? Kalian ngecek kelahiran kematian itu gimana? Gitu. Kayak kelahiran tuh mulai menurun pelan kayak gitu. Kematian juga ya menurun pelan gitu ya. Pertumbuhan penduduknya melambat. Meningkat tapi melambat gitu ya. Seperti itu. Oke, itu. Aman ya? Nah, kemudian berikutnya ini ada transisi epidemiologi. Nah, kemudian transisi epidemiologi ini dia ini apa namanya menjelaskan terkait penyakit-penyakit yang ada. Ya. Dia menjelaskan penyakit-penyakit yang ada, tipe-tipe penyakit. Nah, secara umum dia itu ada lima apa namanya? Ada 5 tipe atau 5 stage gitu ya. Ada 5 tahap jenis penyakit. Nah, di tahap pertama stage 1 itu dia penyakit-penyakit infeksius atau penyakit-penyakit yang menular ya. Infectious disease atau penyakit-penyakit menular. Nah, ini terjadi di zaman dahulu. Jadi di zaman dahulu itu kan penyakit-penyakit itu ya bisa dari virus, bisa dari parasit gitu-gitu ya, ataupun bisa dari serangan hewan. Kalian kena serangan hewan, kena bakteri, kena virus, kalian bisa meninggal, bisa mati gitu. Nah, ataupun bisa juga ya gara-gara flu. Dulu flu itu mematikan, guys. Jangan heran kalau orang dulu kena flu mati gitu ya. Karena memang antibodi juga belum kuat gitu. Nah, intinya itu. Orang zaman dulu tuh bisa mati gara-gara kena infectious atau parasitic disease. Nah, kemudian yang kedua, di tahapan kedua itu masih sama infectious disease, tapi dia mulai menurun ya. Karena mulai ada sanitasi yang membaik, ada nutrisi yang membaik, ataupun juga ada obat-obatan. Contoh tadi aku bilang, orang kena flu.
meninggal. Nah, tapi di masa ini mungkin ada obat-obat herbal-herbal untuk mengurangi flu. Akhirnya mereka bisa bertahan hidup kayak gitu. Kemudian itu ya. Kemudian masuk ke stage 3. Nah, stage 3 ini jenis penyakitnya udah mulai berubah ya. Ini jenis penyakitnya tuh udah mulai berubah. Yang awalnya dia infeksius, tapi dia udah berubah jadi kronik, kronikal. Jadi dia penyakit-penyakitnya tuh penyakit-penyakit degeneratif atau man-made. Entah turunan ataupun gara-gara gaya hidup. Ya. Contoh gini, kalau degeneratif itu turunan. Jadi orang misalkan pernah kena diabetes keluarganya. Nah, bisa jadi itu bakal nurun ke anaknya. Jadi hati-hati gitu ya. Bagi teman-teman yang punya keluarga yang riwayat diabetes itu bisa menurun gitu ya dan sebagainya. Nah, ataupun memang juga kayak gara-gara gaya hidup. Dia makan asal-asalan, jadi dia kena kanker. Dia ya tadi makan asal-asalan, dia jadi diabetes, manis gitu ya. Terus dia bisa jadi kena ginjal dan sebagainya. Nah, itulah. Tuh di tahapan yang ketiga ini, stage 3. Kemudian masuk ke stage 4. Itu masih sama ya, chronic disease ya, penyakit-penyakit kayak tadi, tapi mulai menurun lagi karena apa? Ada ini medical advances atau ada pengetahuan-pengetahuan di bidang medis. Jadi orang dulu kena kanker ya, mungkin bisa ya nunggu waktu aja, tapi sekarang mulai ada kemoterapi. Jadi dia bisa menambah lah angka harapan hidupnya ya, usia harapan hidup. Kemudian bisa juga orang kena diabetes mungkin ya. Sekarang udah ada kayak mungkin ya salah satunya mungkin diamputasi gitu ya, terparah-parahnya gitu. Nah, itu tapi kan mencegah penyebaran gitu-gitu lah. Nah, kemudian eh berikutnya ini tuh ada di stage 5 ya. Ada di tahapan kelima. Nah, tahapan kelima ini adalah potential resurgence of infectious disease due to globalization. Jadi dia ada apa namanya? Kemungkinan kembali ke penyakit-penyakit infeksius. Salah satunya adalah COVID gitu ya. Jadi kayak apa namanya? Kan COVID ini kan ya sebenarnya kan penyakit menular, infectious disease, tapi sekarang menyebar karena ya tadi ada globalisasi, penerbangan dan sebagainya gitu. Nah, kemudian berikutnya itu kan ada tadi adanya Black Death gitu ya. Black Death ya salah satunya itu penyakit-penyakit yang itu di stage 1 infectious disease gitu. Kemudian ini transisi epidemiologi itu sering muncul nggak Kak? Sebenarnya belum terlalu ini ya, belum terlalu sering dibahas, tapi di beberapa soal-soal apa lomba-lomba lain tuh mungkin udah mulai dibahas. Nah, sebenarnya ini pun yang menjelaskan kenapa ada transisi apa namanya transisi demografi kayak oh di zaman dulu tuh kenapa sih kematian tinggi ya? Karena ini orang butuh banyak yang lahir gitu ya. Tapi dia juga kena virus yang banyak gitu ya, parasit yang banyak. Akhirnya dia juga meninggal yang banyak. Gitu lah. Terus kenapa misalkan di sini kok kelahiran dan kematian mulai menurun Mas? Ya karena dia mungkin sekarang di tahapan stage 4 gitu ya. Mulai ada medical advances ya dan sebagainya gitu. Kurang lebih kayak gitu intinya guys. Oke, aman? Ada yang bertanya dulu sampai sini? Tapi Ras, dia itu punya pribadi. Ternyata itu ada keluarganya punya penyewaan kebetulan nanti kedua itu baru tahu tadi itu nyalahin aja dibilangin alam kontrol dong ini jadi pelan-pelan bahwa bisa semangat dulu ya Oke, aman ya. apa gitu oh ya nanti kita ngomong lagi ya udah jangan Kemudian, oke, aman lah. Nah, kemudian sebenarnya ada ini transisi nutrisi, tapi ini sebenarnya nggak terlalu sering dibahas. Jadi ini kalian nanti baca sendiri aja ya. Oh, bentar, yang stage 5 Kak bingung. Nah, stage 5 ini jadi sebenarnya ini kemungkinan ya. Jadi kemungkinan jenis penyakit itu bisa jadi jenis penyakit yang ini infeksius lagi. Nah, contoh itu kayak COVID ya. COVID kemarin itu contoh dari infectious disease. Jadi dia penyakit menular. Jadi dia penyakit menular apa namanya yang dia ini bisa cepat menyebar gara-gara ada globalisasi. Nah, itu contohnya nyata COVID. Jadi kan COVID itu kan infectious disease, tapi dia bisa menyebar dengan cepat kayak gitu. Gitu, bisa menyebar dengan cepat karena ya tadi ada globalisasi. Dia bisa pesawat, ekspor orang-orang kemana dan sebagainya kayak gitu. Oke, gitu ya. Kebangkitan Mpox ya salah satunya itu kemarin juga di Singapura ya. Gitu. Meskipun ya syukurnya nggak nyampe ke Indonesia nggak parah-parah banget lah ya nggak separah COVID yang sedunia gitu itu agak ngeri-ngeri sedap juga ya flu Singapura itu oke gitu ya
Kemudian berikutnya, oke, nah berikutnya ini, nah ini. Jadi di geografi kependudukan itu juga ini, eh sorry, fokus demografi itu kan ada 4 ya, ada size, distribution, dan juga structure, juga ada change, perubahan. Nah, yang bisa memicu perubahan itu sebenarnya adalah kelahiran, kematian, dan juga perpindahan penduduk. Nah, atau mobilitas. Nah, kelahiran, kematian mungkin itu udah bisa kalian pelajari sendiri karena basic banget. Nah, tapi kita lihat mobilitas ya. Jadi ada istilah mobilitas dan migrasi. Aku yakin kan pernah dengar dua-duanya, tapi kadang ada anak yang bisa ketukar, ataupun ada anak yang menganggap ini hal yang sama. Sebenarnya mobilitas dan migrasi itu beda ya. Mobilitas dan migrasi itu berbeda, ya kan? Jadi mobilitas itu dia kan perpindahan penduduk secara umum, guys, secara umum. Sementara migrasi ini adalah salah satu jenis perpindahan penduduk, ya kan? Nah, oke, jadi sebenarnya migrasi itu adalah bagian dari mobilitas. Nah, ya, ini ada mobilitas sama migrasi beda ya, Kak? Iya, beda sebenarnya. Jadi sebenarnya migrasi itu adalah bagian dari mobilitas, salah satu jenis dari mobilitas. Karena tadi aku bilang mobilitas adalah perpindahan penduduk. Nah, sekarang kita lihat mobilitas ini kebagi jadi dua. Ada mobilitas vertikal, ada mobilitas horizontal. Nah, kalau mobilitas vertikal itu dia adalah perpindahan penduduk berupa status sosial. Jadi yang berpindah, yang berubah itu adalah status sosialnya, bukan bukan apa namanya? Bukan apa namanya? Bukan pindah tempat, tapi dia pindah status sosial. Misalkan dulu dia lulusan SD, sekarang dia lulusan SMA, misalkan, atau lulusan kuliah. Nah, berarti itu dia kan status sosial meningkat. Nah, itu contoh mobilitas vertikal gitu. Nah, kemudian ada juga mobilitas horizontal, ya kan? Jadi ada mobilitas horizontal. Nah, kalau mobilitas horizontal ini baru mobilitas yang terjadi perpindahan tempat penduduknya. Nah, mobilitas horizontal ini sekarang bagi dua, ada yang permanen, ada yang non permanen. Nah, kalau permanen ini yang kita sebut sebagai migrasi, ya. Jadi kalau mobilitas horizontal yang permanen ini yang disebut sebagai migrasi tadi. Jadi migrasi adalah perpindahan penduduk yang bertujuan untuk menetap atau secara permanen. Migrasi ini nanti macam-macamnya, ada imigrasi, ada emigrasi, ada remigrasi, ada transmigrasi, kayak gitu-gitu. Nah, kemudian mobilitas penduduk horizontal pun juga ada yang namanya yang non permanen. Ada yang musiman, ada yang ulang alik, ataupun ada yang namanya komutasi tadi. Nah, musiman itu contoh misalkan kayak aku orang Madura tapi kuliah di Jogja misalnya. Nah, di setiap 6 bulan sekali, setiap liburan aku pulang ke Madura. Berarti itu aku mobilitas non permanen yang musiman tadi. Atau ada juga yang ulang alik atau komutasi atau komuter. Jadi contohnya ya pagi berangkat sore pulang gitu. Contohnya orang-orang yang tinggal di Tangsel ya, tapi kerjanya di Jakarta gitu. Nah, itu contoh komutasi. Jadi dia pagi berangkat, sore pulang kayak itu. Itu ya bedanya. Jadi hati-hati, mobilitas dan migrasi ini sesuatu yang berbeda gitu sebenarnya, tapi mungkin ada orang yang anggap sama. Padahal sebenarnya migrasi itu bagian dari mobilitas kayak itu. Dan juga mungkin teman-teman pernah dengar istilah urbanisasi, ruralisasi ya, kan? Itu sama, dia juga mobilitas penduduk, mobilitas perpindahan gitu ya. Tapi nggak sebatas itu, guys. Jadi urbanisasi dan ruralisasi itu nggak sebatas perpindahan aja. Oke. Sekali lagi, mobilitas dan urbanisasi dan ruralisasi itu nggak terbatas perpindahan penduduk aja. Mungkin kan bilang urbanisasi adalah perpindahan penduduk, Mas, dari desa ke kota. Nah, itu doang. Padahal nggak. Namanya juga urbanisasi, kotaisasi, proses pengkotaan. Yang artinya yaitu semakin banyaknya orang yang tinggal di kota. Nah, semakin banyak orang yang tinggal di kota itu ya benar salah satunya gara-gara perpindahan. Tapi ada faktor lain yaitu gara-gara kelahiran dan kematian juga di situ. Bisa jadi kelahiran dan di kota itu tinggi, sehingga orang yang tinggal di kota kan juga tinggi juga. Kayak gitu. Paham gak sih maksudnya? Jadi intinya urbanisasi itu nggak cuma sebatas perpindahan orang dari desa kota, tapi bisa juga orang makin banyak yang tinggal di situ karena banyak yang lahir kayak gitu.
Begitupun ruralisasi. Nggak cuma perpindahan dari kota ke desa, tapi bisa juga gara-gara semakin banyak orang yang tinggal di desa. Ya kan? Karena ya kelahiran kayak gitu, yang tinggi. Seperti itu. Oke, gitu guys. Apakah ada yang mau ditanyakan dulu sampai sini terkait geografi kependudukan? Sebenarnya materinya masih banyak gitu ya. Mungkin di PPT ini pun juga ada beberapa yang belum aku jelasin. Tapi karena mungkin memang waktunya terbatas, dan mungkin udah malam juga ya, di tempatku ini udah jam 11 gitu ya. Jam 11 malam, jadi takutnya udah nggak kondusif. Nah, kalau misalkan kalian ada yang bingung, kalian ikut aja pelatihan dari Mandiri OSN ya kan. Atau kalau memang apa nanti misalkan bolehlah kontak-kontak aku langsung gitu ya. Seperti itu guys, aman ya. Oke, aman ya. Ya gitu, kalau enggak informal aja. Oke, aman. Oke, kalau gitu mungkin sekian dulu guys dari aku gitu ya. Mungkin ya sekali lagi intinya ini kan baru perkenalan, jadi harapannya memang kalian masih harus belajar sendiri, masih harus belajar lagi, banyak hal yang harus kalian pelajari gitu ya. Harus kepo lah intinya. Kalau kalian kepo, pengen belajar lagi ya, silahkan ikut pelatihan Mandiri ASN ataupun nanti kalian bisa apa namanya, cari di atau tanya-tanya ke aku langsung juga boleh kayak gitu. Oke, kalau gitu mungkin terima kasih teman-teman. Kalau ada salah kata perbuatan dia aku minta maaf, aku kembalikan ke admin, silakan. Terima kasih Oke, teman-teman. sambil lama sambil nunggu kita bisa on cam dulu ya untuk dokumentasi. Jadi itu kurang lebih gambaran selama 2 jam kalau teman-teman POV-nya ikut pelatihan dari Mandiri OSN. Jadi bisa sambil diskusi juga, bisa tanya-tanya di kolom chat, terus ada latihan soal juga di grup, buat diskusi itu juga bisa banget. Oke, kita tunggu yang lain buat on cam dulu ya. Oke, kita selesaikan dalam waktu before 21.05 ya. Ya nanti masuk ke story kok. Yang bisa aja ya. Oke, oke kita hitung 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, kayaknya sudah cukup. Terima kasih banyak buat teman-teman semuanya. Nanti bisa tonton di YouTube. Terima kasih juga buat Kak Agama sudah memaparkan materi yang sangat bermanfaat pada malam hari ini. See you dan selamat beristirahat ya. Good luck guys. Oke, good luck guys. Dadah.